Liputan Kompas TV. Saudara, sejumlah pemudik dari arah Jakarta terpantau mulai melintasi jalur utama Pantura memanfaatkan liburan panjang akhir pekan untuk mudik lebih awal. Di hari pertama dimulainya masa angkutan lebaran kereta api Daup 2 Bandung, nyatakan sebanyak 187.000 tiket arus mudik telah terjual. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backing-nya para jenderal orang-orang di Polda? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Lengkapi sukacita di Hari Fitri bersama program-program spesial di Kompas TV. Sapa Indonesia Malam spesial Malam Takbiran. Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Series of Faith, Kalam Hati spesial Idul Fitri. Hagia Sophia, One Day in the Haram. Suci Barbar Show spesial Idul Fitri. Just for Laughs Gags, One Night in Al-Aqsa. Rayakan kemenangan bersama Kompas TV. Teman Hari Raya. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV siap mengawal Anda menjalin silaturahim dan menjadi sumber informasi untuk Anda para pemudik. 3, 2, 1. Dengan pantauan di titik-titik rute kepadatan lalu lintas, reportase langsung, pantauan udara, hingga bincang-bincang dengan para pemudik. Buktikan kesiapan kami dalam pelepasan tim Mudik Gesit Kompas TV. Rabu 3 April pukul 9 pagi. Live Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan, rasakan pengalaman visual yang menakjubkan saat Anda menyerap berbagai fakta dan kisah unik tentang salah satu situs paling dimuliakan dalam Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri menjaga kesucian Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. One Day in the Haram, Rabu dan Kamis 10 dan 11 April pukul 9:30 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Di hari pertama dimulainya masa angkutan lebaran kereta api, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau stasiun Bandung untuk memeriksa kesiapan arus mudik kereta api. Usai menggelar rakor kesiapan mudik lebaran 2024 bersama pemerintah Provinsi Jabar, Menhub meninjau stasiun Bandung. Peninjauan dilakukan pada Minggu siang kemarin. Menhub didampingi PJ Gubernur, Kakor Lantas, Kapolda, Pangdam 3 Siliwangi, berbincang dengan sejumlah penumpang. Selain stasiun, Menhub dan jajaran juga fokus untuk penanganan kemacetan di Tol Cipali dan beberapa tol baru yang akan dilalui. Beberapa skema juga tengah disiapkan. Yang saya sampaikan yang harus menjadi satu perhatian. Kita tahu bersama bahwa Cipali tetap 2 jalur, Cisendau akan beroperasi sehingga di kilometer 152
itu terjadi satu kontraksi, sehingga perlu manajemen yang khusus. Lalu nanti di Cipali saya minta Polri dan Jasa Marga berkolaborasi memperhitungkan kemungkinan jumlah yang akan Di hari pertama dimulainya masa angkutan lebaran kereta api, Daob 2 Bandung menyatakan 187.000 tiket arus mudik telah terjual. PT KAI Daob 2 juga telah menambah 40% ketersediaan jumlah tiket untuk arus mudik lebaran tahun 2024. Puncak arus mudik kereta api diprediksi terjadi pada 6 April mendatang. PT KAI Daob 2 Bandung juga menginfokan akan ada 6 kereta tambahan dengan kapasitas 76.000 pemudik. Bandung selama masa angkutan lebaran ya, yang mulai hari ini tanggal 31 sampai dengan tanggal 21 April menyiapkan sebanyak 365.000 tiket. Update hari ini tadi pukul 10 terjual baru 187.000. Untuk kesiapan tiket, selain itu kita menyiapkan prasarana dan sarana. Prasarana harus siap dilewati sesuai dengan puncak kecepatan sesuai grafik perjalanan kereta api. Sarana kita harus siap operasi. Sejumlah pemudik dari arah Jakarta terpantau mulai melintasi jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Mereka memanfaatkan liburan panjang akhir pekan untuk mudik lebih awal untuk menghindari potensi kepadatan pada puncak arus mudik pekan depan. Petugas menyebut tingkat para pengendara roda 2 berplat luar daerah sudah mulai melintas sejak hari Jumat. Hal ini disebabkan karena libur Paskah. Mereka mudik lebih awal agar terhindar dari potensi kepadatan arus mudik pada puncaknya yang diprediksi berlangsung pada akhir pekan ini. Sejumlah petugas Satlantas Polresta Cirebon juga sudah siaga di kawasan Pasar Pasalaran dan Simpang Waru. Pantauan arus mudik awal juga sudah tampak melintas di depan Terminal Harjamukti, Kota Cirebon. Jelang arus mudik, warung dadakan di jalur Pantura Indramayu mulai bermunculan. Bukan hanya menjual berbagai macam makanan dan minuman, warung dadakan ini juga akan menyediakan tempat beristirahat bagi para pemudik. Sejumlah pedagang sibuk membangun warung dadakan di sepanjang Jalan Pantai Utara, tepatnya Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Para pedagang ini memanfaatkan lahan kosong di pinggir Jalan Pantura yang pepohonannya rindang untuk menghindari terik matahari, supaya bisa digunakan istirahat pemudik yang hendak pulang kampung. Biasanya para pedagang ini akan menjual berbagai macam makanan dan minuman yang bisa dibeli oleh para pemudik yang beristirahat di sepanjang Jalan Pantura. Para pedagang berharap mudik tahun ini lebih ramai dibandingkan dengan tahun lalu. Buat membangun warung, buat arus mudik aja Pak, tiap tahun. Terus nanti jualannya apa aja nih Pak? Jualan seperti ketoprak, pop mie, minuman-minuman dingin lah, macam-macam ya. Selain jualan apa lagi nih Pak? Ya, menyiapkan tempat istirahat atau gimana? Ya satu, terutama menyiapkan istirahat, kedua kali kita ya sambil jualan Pak. Barangkali ada yang pengen ke toilet mendadak, saya bikin Pak toilet mendadaknya seperti itu Pak. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa memperbarui terus informasi Anda dan ikuti terus berita menarik lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Akhir kata, saya Yan Rahmat. Dan saya Gita Markesri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
babak semifinal DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Duel penakluk klub raksasa akan tersaji. Tim kasta ketiga FC Saarbrücken siap menorehkan sejarah berada di final DFB Pokal untuk pertama kali. Sekali 3 uang, FC Kaiserslautern bersiap memantapkan langkahnya di final. DFB Pokal, FC Saarbrücken versus FC Kaiserslautern, Rabu 3 April pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. They'll be in the semi-finals. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Calon siswa Dikmaba TNI AL diduga tewas dibunuh oleh oknum TNI AL. Korban diketahui dibunuh sejak tahun 2022 silam, namun pihak keluarga baru mengetahui 2 tahun setelah korban dibunuh. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengibaratkan Cawapres Gibran Raka Buming Raka seperti sopir truk yang tabrakan di gerbang tol Halim. Ia pun mengklaim PDIP khilaf mengusung Gibran sebagai wali kota Solo. Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 pada hari Senin hari ini dengan pemeriksaan keterangan saksi dan ahli dari tim Anies Muhaimin. Jelang mudik Lebaran, kereta api Daop 2 Bandung menyatakan 187.000 tiket arus mudik telah terjual. Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Sapa Indonesia pagi hari ini, Senin 1 April 2024. Sudah tanggal 1, berarti mungkin tinggal sepekan lagi Anda menghitung hari menuju mudik ke kampung halaman Anda masing-masing. Jakarta hari ini jalanan sepertinya belum bersahabat ya, masih ada titik-titik yang padat, lumayan padat pada hari ini setelah hari Minggu, Sabtu Minggu kemarin libur, yang Jakarta juga padat Sabtu Minggu kemarin dan hari ini bersiap kembali untuk beraktivitas. Tadi kami sudah sampaikan saudara 3 informasi utama yang akan menjadi sebagian menu di Sapa Indonesia pagi hari ini. Sebelum nanti jam 8 kami akan menginformasikan langsung kepada Anda jalannya sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita akan buka Sapa Indonesia pagi hari ini dengan informasi dari Grogol, saudara. Diduga mengalami korsleting kelistrikan, sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat melaju di wilayah Grogol, Jakarta Barat pada Minggu malam. Nih makin gede war, merah. Oh, kebakaran mobil kebakaran. SUV di depan. Api yang muncul dari bagian mesin dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian mobil yang sedang melaju di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Sopir masih sempat menepikan mobil naas ini hingga tidak menutupi jalan. Semua penumpang yang berjumlah 3 orang juga sempat menyelamatkan diri dan tidak terluka. Mobil yang terbakar akhirnya dipadamkan setengah jam kemudian setelah pemadam kebakaran datang dengan 1 unit mobil pemadam. Kemacetan panjang sempat terjadi karena banyaknya pengguna jalan yang ingin menonton kebakaran. Kebakaran juga menghanguskan sebuah gudang produksi furniture di Jalan Rasuna Said, Kota Tangerang, Banten pada Minggu malam. Ciledug, merah. Izin melaporkan dari Jalan Rasuna Said.
Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan gudang. Sejumlah warga yang sedang sholat tarawih sempat berhamburan keluar sebab lokasi kebakaran berada di dekat masjid. Karyawan gudang sempat mencoba memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Namun banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan untuk memadamkan api. Belum diketahui sampai saat ini penyebab kebakaran terjadi. Mereka masih mau coba padamin. Cuman karena saya lihat apinya udah gede banget, udah melewati tembok ini, udah sampai gerbang lah ya. Saya suruh mereka keluar. Api dari mana Bang awal? Dari sini. Oh. Dari awal api itu dari mana? Nggak tahu. Atau langsung gede. Kalau maksudnya nggak. Markas Komando Lantamal Angkatan Laut Nias tengah menyidik kasus pembunuhan calon siswa TNI Angkatan Laut yang dibunuh pada 2002 lalu oleh oknum TNI AL Serda Adan Aryan Marsal. Pelaku oknum anggota TNI AL juga meminta 200 juta rupiah kepada keluarga sebagai biaya memasukkan korban jadi prajurit TNI. Seorang mantan calon siswa atau Casis Bintara TNI AL dibunuh oleh oknum anggota TNI AL. Keluarga eks calon siswa Bintara di Nias ini histeris setelah mengetahui korban dibunuh oknum TNI AL pada tahun 2022 dan baru diketahui berita tewasnya pada bulan Maret 2024. Pelaku, Serda Adan, juga memeras harta keluarga korban dengan alasan untuk kebutuhan korban. Calon siswa Dikmaba TNI Angkatan Laut bernama Iwan Sutrisman dilaporkan hilang kontak dengan orang tua korban sejak 20 Desember 2022 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, POM Lantamal menangkap Serda Adan Aryan Marsal yang kini sudah tersangka. Dari keterangan dan Lana Nias, pelaku bersama seorang warga sipil saat membunuh korban di daerah desa Talawi, Sumatera Barat. Saat ini pihak TNI AL tengah memfasilitasi keluarga korban untuk mengidentifikasi korban berdasarkan informasi adanya jenazah orang tak dikenal di wilayah Sawah Lunto pada akhir tahun 2022 lalu. Dia melakukan bersama-sama dengan seorang warga sipil berinisial MAA. Perkembangan terakhir menurut penyidik di Lantamal Daop Padang, keterlibatan warga sipil ini sudah diungkap dan pelaku telah ditemukan. Ternyata ada tambahan satu lagi yaitu seorang warga berinisial T. Penyidik berkoordinasi dengan Polres Sawah Lunto dan Polres Solok, Sumatera Barat. Untuk jenazah, berdasarkan hasil koordinasi penyidik Lantamal Daop Padang, ada informasi pada tanggal 30 Desember 2022 ditemukan jenazah seorang laki-laki tanpa identitas di daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat. Diduga jenazah ini adalah korban IST. Akan tetapi untuk memastikan akan dilaksanakan identifikasi dan pencocokan dengan keluarga korban. Rencananya kami akan memfasilitasi untuk keluarga korban berangkat ke Padang dalam ini untuk bertemu penyidik dalam rangka diambil keterangan dan identifikasi jenazah. Untuk motif sendiri sedang diselami oleh penyidik, sedangkan untuk jumlah berapa uang persisnya juga sedang didalami. Bisa jadi mungkin lebih ataupun nanti diungkapkan oleh penyidik dengan terang dan jelas yang akan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan yang akan dibawa ke auditor militer untuk disidangkan. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan pada saat penyidikan, ini adalah akal-akalan dari oknum tersebut untuk dipakaikan baju dinas untuk meyakinkan kepada pihak keluarga. Sebenarnya sama sekali tidak pernah dinyatakan lulus ataupun mengikuti pendidikan TNI Angkatan Laut. Untuk oknum Serda AM sendiri,
sejak awal pelaporan sudah langsung diperiksa dan ditahan. Kemudian sekarang posisinya sudah dilimpahkan ke penyidik Lantamal 2 Padang. Sementara itu, saudara, polisi menahan penganiaya anak selebgram Agnia Punjabi yang merupakan pengasuh korban. Berdasarkan pemeriksaan 4 orang saksi dan CCTV, hasilnya ada kesesuaian antara visual di CCTV dengan barang bukti yang disita. Pelaku yang sudah bekerja selama 1 tahun sebagai pengasuh korban ini tega menganiaya balita berusia 3,5 tahun hingga mengalami luka lebam. Tim melakukan koordinasi, mendalami TKP, melihat bahwa dari sudut pandang CCTV yang ada, persesuaian sama dengan bentuk kamar yang ada di ruangan yang terlihat di CCTV. Begitu juga kita lihat ada boneka panda, begitu juga dengan sarung, bantal, dan spray yang ada. Ini kita cocokkan persesuaian dari CCTV. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku tega menganiaya korban yang masih berusia 3,5 tahun karena kesal lantaran korban tidak mau luka bekas cakarannya diobati oleh pelaku. Polisi kini masih menganalisa rekaman CCTV guna mendalami kasus penganiayaan ini. Pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka. Pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Akibat dianiaya pelaku, korban yang berusia 3,5 tahun mengalami luka-luka di bagian mata, telinga, dan kening. Penganiayaan ini terekam kamera CCTV dan berlangsung selama 1 jam lebih. Pelaku menganiaya korban di dalam kamar yang tertutup rapat saat orang tua korban berada di Jakarta untuk bekerja. Pelaku pun sempat berdalih jika korban mengalami luka lebam akibat terjatuh di kamar mandi. Namun setelah dicek CCTV, tindak kekerasan yang dialami korban akhirnya terungkap. Itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Itu anak 3 tahun, tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Sorotan lainnya, saudara, akibat ledakan gudang amunisi TNI Angkatan Darat pada Sabtu malam kemarin, warga di sekitar lokasi mengungsi ke sejumlah tempat. Sementara itu petugas menyisir rumah warga untuk mengevakuasi serpihan material ledakan yang berada di perumahan. Akibat dampak ledakan, warga di kompleks perumahan Visalia Bogor mengungsi ke beberapa tempat. Perumahan sengaja dikosongkan untuk selanjutnya dilakukan penyisiran oleh petugas untuk meminimalisasi serpihan sisa ledakan agar tidak membahayakan warga. Para teritorial sudah mendata, mengecek, berkeliling ke pemukiman untuk mengambil sisa-sisa serpihan tersebut, dan kita juga menghimbau ke masyarakat di sekitar apabila menemukan agar melaporkan ke aparat. Untuk korban apakah sudah ada? Tidak ada korban, karena memang jauh dari pemukiman masyarakat. Baik dari Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada human error dalam peristiwa ledakan gudang amunisi TNI AD Sabtu malam kemarin. Hal ini disampaikan Kasat setelah meninjau gudang amunisi yang terbakar. Selanjutnya, Kasat mengatakan akan membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kebakaran dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Dugaan sementaranya setelah ninjau ini. Ya itu karena yang tadi saya bilang berbagai macam munisi, dia penyalaannya kan beda-beda. Ada yang panas, mungkin ada yang listrik, ada yang tergesek, ada yang bercampur. Nah ini mungkin jadi kita evaluasi. Tim investigasinya nanti dari siapa saja, Pak? Tim ya. investigasinya nanti dari siapa aja? Ya dari IR, POM, PAL, banyak nanti. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengibaratkan cawapres Gibran Raka Buming Raka seperti sopir truk yang tabrakan di gerbang tol Halim. Ia pun mengklaim PDIP hilaf mengusung Gibran sebagai wali kota Solo. Babak semifinal DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Duel penakluk klub raksasa akan tersaji. Tim kasta ketiga FC Saarbrücken siap menorehkan sejarah berada di final DFB Pokal untuk pertama kali. Sekali 3 uang, FC Kaiserslautern bersiap memantapkan langkahnya di final. DFB Pokal, FC Saarbrücken versus FC Kaiserslautern, Rabu 3 April pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. They'll be in the semi-finals. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siap baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang hilaf mendukung Gibran sebagai wali kota.
Menanggapi ucapan Hasto soal hilaf memilih dirinya sebagai wali kota Solo, Gibran justru berterima kasih kepada Pak Hasto dan menyebut Hasto sebagai sosok yang paling oke. Sebelumnya, Hasto tak hanya bilang hilaf mendukung Gibran sebagai wali kota. Hasto juga mengibaratkan Gibran sebagai supir truk yang masih di bawah umur menabrak kendaraan di Tol Halim. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI Mas. Ada tanggapan Mas? Ya terima kasih Pak Hasto. Katanya hilaf katanya Mas. Oke lah, ya mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya terima kasih. Pak Hasto paling oke. Ya. Kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran. Kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia. Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil, ya, sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. PDI Perjuangan khilaf saat mengusung Gibran sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Tak sampai di situ, Hasto juga mengibaratkan Gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di Tol Halim dengan bilang untuk menjadi seorang sopir truk ada batas usia, apalagi memimpin negara dengan masalah yang kompleks. Kecelakaan, ya seorang anak usia 17 tahun nyopir truk, ternyata SIM dia tidak punya, kedewasaan di dalam menghadapi problematika di jalan raya belum terjadi, hanya gara-gara nyenggol satu mobil dia lari. Ini sebagai contoh bagaimana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara. Pernyataan Sekjen PDIP ini pun direspon oleh Waketum Gerindra Habibur Rahman dengan menyebut Hasto Kristianto berjiwa kerdil. Hasto tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada rivalnya. Pak Hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil, ya, sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. Beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan, ya, negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect. Tak hanya sindiran kepada wakil presiden terpilih, PDIP yang tergabung dalam TPN Ganjar Mahfud sudah melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu atas kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Persidangan sengketa pemilu pun sudah mulai bergulir di MK. Tim Liputan, Kompas TV. Sidang sengketa hasil pemilu 2024 akan dilanjutkan pada hari ini, hari Senin 1 April 2024, dan akan diikuti oleh tim hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sejumlah saksi disiapkan guna membuktikan dugaan kecurangan pemilu versi TPN. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jaya Daily mengatakan, selain saksi, ahli, dan bukti, tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga berharap sejumlah menteri ikut dihadirkan untuk memberi kesaksian soal dugaan politisasi bansos. Karena terdapat perbedaan, baik dasar hukumnya ataupun alasan hukumnya. Kami memohon kepada Mahkamah untuk mengundang dan menghadirkan sejumlah pejabat negara, dalam hal ini menteri atau kepala badan,
untuk didengar keterangannya dalam rangka menyampaikan keseluruhan proses yang berkaitan dengan adanya sosialisasi, personalisasi, dan politisasi keuangan dan anggaran negara, dalam hal ini bantuan sosial. Dalam kaitan dengan permintaan tim hukum 02 untuk memohon kepada Mahkamah mengundang Ibu Megawati Soekarno Putri, maka sesungguhnya itu adalah tidak relevan. Karena dalam keseluruhan pernyataan tim hukum 02 tidak ada hubungannya dengan Bu Megawati. Apalagi Ibu Mega bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara, bukan juga penyelenggara pemilu, bukan juga pengawas pemilu. Tim kuasa hukum dari pemohon 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nanti akan memberi atau bisa diperiksa pada hari Selasa 2 April besok. Sementara hari ini Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang sengketa Pilpres dengan memeriksa keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon pasangan Anies Muhaimin yang mendapat kesempatan pertama menghadirkan saksi dan ahli. Tim hukum Anies Muhaimin optimistis Hakim MK akan mengabulkan permohonan tim Anies Muhaimin. Dan di fase pembuktian, sidang pembuktian kami akan menghadirkan keterangan-keterangan, pembuktian-pembuktian, data-data yang valid dan akurat, serta keterangan-keterangan saksi yang bisa memperkuat dalil-dalil yang kami ajukan. Beberapa hari ke depan, baik kita mendengarkan tanggapan dari apa yang kami mohonkan dari pihak terkait ataupun pihak termohon, kami cukup optimis bahwa apa yang kami bawa 11 pokok permohonan berisikan dalil-dalil yang kuat, berisikan alasan jurisprudensi yang jelas, sehingga nanti selama proses persidangan berjalan kami cukup optimis MK bisa mengabulkan semua permohonan dari kami pihak pemohon paslon 01. KPD tersebut nomor 2238. Sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan di wilayah DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta terus berbenah diri baik dari segi sarana prasarana di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selain membenahi sarana dan prasarana, Pengadilan Negeri DKI Jakarta menciptakan inovasi di bidang teknologi informasi. Inovasi yang dihadirkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bertujuan mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Inovasi ini antara lain aplikasi Sipitung, aplikasi di Ladang, dan di Pandu. Melalui aplikasi Sipitung atau Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Hukum dan Pengadilan, masyarakat dapat melakukan permohonan informasi dan pengaduan terhadap mutu pelayanan dan perilaku aparatur Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ada pula aplikasi di Ladang atau digital layanan persidangan yang merupakan inovasi layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk peningkatan layanan keterbukaan informasi dan kepastian hukum dalam hal persidangan, pengucapan putusan, dan putusan perkara dalam hal amar singkat. Digital layanan persidangan mengemukakan layanan persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan informasi putusan yang dipublikasi setelah selesai persidangan. Selain dua aplikasi ini, ada pula aplikasi di Pandu atau digital pelayanan terpadu, di mana inovasi ini memberi kemudahan dan kecepatan akses informasi atau layanan dengan sistem drive-thru atau persis di depan gedung Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa harus masuk dan antri di kantor pengadilan. Tidak hanya sampai di situ, inovasi untuk mengawasi dan mendisiplinkan pegawai pengadilan berupa aplikasi Simanja ikut diluncurkan. Aplikasi Simanja atau Sistem Informasi Monitoring Capaian Kinerja merupakan aplikasi monitoring capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang terintegrasi dengan SIPP secara real-time dan akuntabel. Untuk mengapresiasi seluruh upaya Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Heri Swantoro, peluncur inovasi dan perbaikan sarana dan prasarana ini diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Dalam peresmian, M. Syarifuddin mengatakan, inovasi yang dilakukan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta patut dicontoh oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Guru Besar Universitas Diponegoro ini melakukan tinjauan langsung ke seluruh pengadilan untuk memastikan kualitas dan kinerja dari inovasi ini. Seperti tadi sudah saya sampaikan, perbaikan sarana, prasarana, termasuk inovasi untuk pelayanan ini sungguh sudah sangat baik, apalagi tadi diikuti dengan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan menunjukkan hasil dengan disiplin yang sangat baik. PTSP drive-thru itu hal yang baru, karena selama ini hanya kita mengenal PTSP biasa
dan PTSP Mandiri. Ternyata bisa juga itu dengan drive-thru seperti itu, dan tadi sudah saya sampaikan kepada beliau, alangkah baiknya kalau ini juga bisa diadopsi untuk pengadilan tingkat pertama. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Heri Suwantoro menyatakan seluruh inovasi dan perbaikan sarana dan prasarana ini untuk melayani dan memudahkan para pencari keadilan. Selain itu, Heri menambahkan, dalam peluncuran inovasi ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berupaya untuk memberikan transparansi dalam seluruh penanganan perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tujuan dari warga Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengabdi, memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan dengan cara melakukan suatu pelayanan yang terukur, transparan, akuntabel, dan kredibel. Jadi tujuannya adalah bagaimana memudahkan pencari keadilan untuk bisa dilayani kepentingan hukumnya. Perlu diketahui bahwa gedung utama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini dibangun pada tahun 1980. Disebabkan usia bangunan, gedung ini mengalami kerusakan dan perlu perbaikan di setiap sisi bangunan. Diharapkan dengan perbaikan sarana dan prasarana dan inovasi ini dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pencari keadilan. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali usai jeda dengan informasi jelang mudik Lebaran. Kereta api Daop 2 Bandung menyatakan 187.000 tiket arus mudik telah terjual. Babak semifinal DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Duel penakluk klub raksasa akan tersaji. Tim kasta ketiga FC Saarbrücken siap menorehkan sejarah berada di final DFB Pokal untuk pertama kali. Sekali 3 uang, FC Kaiserslautern bersiap memantapkan langkahnya di final. DFB Pokal, FC Saarbrücken versus FC Kaiserslautern, Rabu 3 April pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. They'll be in the semi-finals. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Tentara Nasional Indonesia membuka pendaftaran untuk bergabung menjadi Taruna Akademi TNI. Pendaftaran dibuka dari tanggal 22 Maret sampai dengan 20 April 2024 di Kodam, Lantamal, dan Lanut yang sudah ditentukan. Pendaftaran dilakukan secara online pada website rekrutmen-tni.mil.id. Persiapkan dirimu untuk bergabung menjadi Taruna di Akademi TNI. Daftar sekarang juga. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh, dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Kakak, saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang di Polda. Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Di hari pertama dimulainya masa angkutan Lebaran, Kereta Api Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau stasiun Bandung untuk memeriksa kesiapan arus mudik kereta api.
Usai menggelar rakor kesiapan mudik Lebaran 2024 bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, Menteri Perhubungan meninjau stasiun Bandung. Peninjauan dilakukan pada Minggu siang kemarin. Menhub didampingi PJ Gubernur, Kakor Lantas, Kapolda, Pangdam 3 Siliwangi berbincang dengan sejumlah penumpang. Selain stasiun, Menhub dan jajaran juga fokus untuk penanganan kemacetan di Tol Cipali dan beberapa tol baru yang akan dilalui. Beberapa skema juga tengah disiapkan. Yang saya sampaikan yang harus menjadi satu perhatian. Kita tahu bersama bahwa Cipali tetap 2 jalur, Cesendawu akan beroperasi sehingga di kilometer 152 itu terjadi satu kontraksi. Sehingga perlu manajemen yang khusus. Lalu nanti di Cipali saya minta Polri dan Jasa Marga berkolaborasi memperhitungkan kemungkinan jumlah yang akan Di hari pertama dimulainya masa angkutan lebaran kereta api, Daop 2 Bandung menyatakan 187.000 tiket arus mudik telah terjual. PT KAI Daop 2 juga telah menambah 40% ketersediaan jumlah tiket untuk arus mudik lebaran tahun 2024. Puncak arus mudik kereta api diprediksi terjadi pada 6 April mendatang. PT KAI Daop 2 Bandung juga menginfokan akan ada 6 kereta tambahan dengan kapasitas 76.000 pemudik. Bandung selama masa angkutan lebaran ya, yang mulai hari ini tanggal 31 sampai dengan tanggal 21 April menyiapkan sebanyak 365.000 tiket. Update hari ini tadi pukul 10 terjual baru 187.000 untuk kesiapan tiket. Selain itu kita menyiapkan prasarana dan sarana. Prasarana harus siap dilewati sesuai dengan puncak kecepatan sesuai grafik perjalanan kereta api. Sarana kita harus siap operasi. Jelang mudik Lebaran, Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran 2024 di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kakor Lantas mengungkapkan Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki titik rawan kepadatan arus lalu lintas saat mudik balik Lebaran 2024. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, Kepolisian Wilayah Jawa Barat telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas hingga menurunkan tim urai di titik rawan. Selanjutnya, Kakor Lantas bersama Menhub dan stakeholder lain juga melakukan peninjauan ke Stasiun Bandung, Jawa Barat. Usai rapat koordinasi dan kunjungan di Bandung, Irjen Aan Suhanan bersama Budi Karya Sumadi melanjutkan rakor kesiapan angkutan lebaran di Polda Jawa Tengah. Ia menegaskan selama arus mudik balik akan dilakukan penerapan ganjil genap yang merupakan satu pembatasan mobilisasi untuk kendaraan pribadi. Ranking 3 Jawa Barat ya, asal yang akan mudik nantinya. Jadi cukup berat nanti Pak Kapolda Jawa Barat dan seluruh stakeholder yang ada. Namun tadi sudah dipetakan oleh Pak Kapolda dan seluruh stakeholder kerawanan atau potensi-potensi yang mungkin nanti akan terjadi pada saat arus mudik dan balik ini. Sebanyak 125.000 personil gabungan siap mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2024 yang disebar di sejumlah pospam dan berbagai titik di daerah Jawa Tengah. Menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2024, Polda Jawa Tengah telah menyiapkan 160 pos pengamanan, sementara Kodam 4 di Ponegoro menyiagakan 1.000 personil guna membantu pengamanan arus mudik balik Lebaran. Masyarakat diimbau untuk melapor di setiap pospam jika mengalami kendala selama arus mudik balik Lebaran ini. Mereka juga diminta mempersiapkan diri baik fisik maupun kendaraan dengan baik.
khususnya di Jawa Tengah persiapkan diri tidak hanya kendaraan, tetapi fisik juga, sopirnya juga. Kalau terjadi kendala di lapangan, jangan segan-segan apapun itu. Anggota kita sudah 160 pos pam, 125.000 anggota sudah tergelar. Jadi artinya kita sudah siap untuk Polda Jawa Tengah dalam rangka menampung bangkitan arus yang 170 juta masuk wilayah Jawa Tengah sebagaimana survei dari Pak Menhub. Jadi minta tolong media untuk saling berkoordinasi untuk himbau masyarakat sehingga program pemerintah mudik ini menjadi milik kepercayaan masyarakat terhadap negara. Mendukung pelaksanaan mudik lebaran terbukti dengan kita kerahkan sekitar hampir 1.000 atau tepatnya di 800 personil untuk di BKO ke Polda Jateng untuk ditempatkan di rest area maupun di pos-pos polisi. Selain itu juga kita berkomitmen bahwa di mana ada pos polisi, di mana di situ ada polisi, di situ TNI. Itu merupakan bentuk sinergitas antara TNI dengan Polri. Sejumlah pemudik dari arah Jakarta terpantau mulai melintasi jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu siang. Mereka memanfaatkan liburan panjang akhir pekan untuk mudik lebih awal dan menghindari potensi kepadatan pada puncak arus mudik pekan depan. Petugas menyebut tingkat pengendara roda 2 berplat luar daerah sudah mulai melintas sejak Jumat. Hal ini disebabkan karena libur Paskah. Mereka mudik lebih awal agar terhindar dari potensi kepadatan arus mudik pada puncaknya yang diprediksi berlangsung pada akhir pekan ini. Sejumlah petugas Satlantas Polresta Cirebon juga sudah siaga di kawasan Pasar Pasalaran dan Simpang Weru. Pantauan arus mudik awal juga sudah tampak melintas di depan Terminal Harjamukti, Kota Cirebon. Jelang arus mudik, warung dadakan di jalur Pantura Indramayu mulai bermunculan. Bukan hanya menjual berbagai macam makanan dan minuman, warung dadakan ini juga akan menyediakan tempat beristirahat bagi para pemudik. Sejumlah pedagang sibuk membangun warung dadakan di sepanjang jalan Pantai Utara, tepatnya di Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Para pedagang ini memanfaatkan lahan kosong di pinggir jalan Pantura yang pepohonannya rindang untuk menghindari terik matahari agar bisa digunakan beristirahat pemudik yang hendak pulang kampung. Biasanya para pedagang ini akan menjual berbagai macam makanan dan minuman yang bisa dibeli oleh para pemudik yang beristirahat di sepanjang jalan Pantura. Para pedagang berharap mudik tahun ini lebih ramai dibandingkan dengan tahun lalu. Buat bangun warung, buat arus mudik aja Pak, tiap tahun. Terus nanti jualannya apa aja nih Pak? Jualan seperti ketoprak, pop mie, minuman-minuman dingin lah, macam-macam ya. Selain jualan apa lagi nih Pak? Ya, menyiapkan tempat istirahat atau gimana? Ya satu, terutama menyiapkan istirahat, kedua kali kita ya sambil jualan Pak. Barangkali ada yang pengen ke toilet mendadak, saya bikin Pak toilet mendadaknya seperti itu Pak. Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 Senin hari ini dengan memeriksa keterangan saksi dan ahli dari tim Anies Muhaimin. Jadi kemana-mana saudara, kami akan segera kembali usai jeda. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Jelajahi kota-kota bukti kemajuan peradaban Islam di berbagai belahan dunia, sambil mencermati nilai-nilai ilahi dan sejarah di baliknya. Ikuti Cities of Faith setiap hari selama Ramadan, pukul 4 pagi, di Kompas TV, teman Ramadan. Mau untung? Pakai Argo. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Argo merah cocok untuk angkut apa
apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko Jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko Banana Green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Ngarjan. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Saudara, sidang sengketa hasil pemilu 2024 akan dilanjutkan hari ini. Yang mendapat kesempatan pertama adalah pasangan 01 Anies Muhaimin. Sementara tim hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD akan mendapatkan giliran pada hari besok, Selasa, Saudara. Sejumlah saksi disiapkan guna membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jaya Daeli mengatakan, selain saksi, ahli, dan bukti, tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga berharap sejumlah menteri ikut dihadirkan untuk memberi kesaksian soal dugaan politisasi bansos. Yang Mulia Majelis Hakim Sidangan. Kami memohon kepada Mahkamah untuk mengundang dan menghadirkan sejumlah pejabat negara, dalam hal ini menteri atau kepala badan, untuk didengar keterangannya dalam rangka menyampaikan keseluruhan proses yang berkaitan dengan adanya sosialisasi, personalisasi, dan politisasi keuangan dan anggaran negara, dalam hal ini bantuan sosial. Dalam kaitan dengan permintaan tim hukum 02 untuk memohon kepada Mahkamah menghadirkan, mengundang Ibu Megawati Soekarno Putri, maka sesungguhnya itu adalah tidak relevan. Karena dalam keseluruhan pernyataan tim hukum 02 tidak ada hubungannya dengan Bu Megawati. Apalagi Ibu Mega bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara, bukan juga penyelenggara pemilu, bukan juga pengawas pemilu. Dan hari ini sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi akan memeriksa keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon pasangan Anies Muhaimin yang mendapat kesempatan pertama menghadirkan saksi dan juga ahli. Tim hukum Anies Muhaimin optimistis Hakim MK akan mengabulkan permohonan tim Anies Muhaimin. Dan Sugito Atmo SHMA dan kita akan langsung memantau bagaimana jalannya ataupun persiapan
sidang lanjutan sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona, jadi ini sidang rencananya dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sudah adakah informasi materi apa saja yang disiapkan para pemohon? Ya, pas kali sidang sendiri akan dimulai pada pukul 8 pagi, di mana fokusnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Kalau kita lihat dari ketentuan yang ada di Mahkamah Konstitusi, total akan ada 19 gabungan dari saksi dan ahli. Untuk pemeriksaan saksi dan ahli sangat penting, mengingat kalau kita lihat adanya tuntutan atau petitum yang disampaikan oleh tim hukum Amin, salah satunya adalah menggagalkan atau membatalkan keputusan MK terkait dengan kemenangan dari tim 02 dan juga ingin adanya pemilu ulang yang akan dilakukan. Jadi terkait dengan adanya pemeriksaan saksi dan ahli dalam rangka memperkuat legal standing ataupun opini hukum. Nah, terkait dengan adanya pemeriksaan saksi dan ahli, kami sudah melihat adanya kedatangan dari tim pemohon maupun dari tim pihak lain, di mana dari tim pemohon kami sudah melihat ada mantan pimpinan KPK Bambang Wijayanto, dan dari pihak lain kami juga melihat dari kedatangan dari Prof. Yusril. Adanya dengar dari pihak dari saksi ataupun dari pihak ahli ini cukup penting, tidak hanya memperkuat terkait dengan opini hukum, tapi juga sebagai dalam rangka untuk memahami bagaimana kontekstual adanya perselisihan dari hasil pemilihan umum. Kita akan melihat bagaimana opini dari saksi dan ahli, khususnya dalam sidang hari ini, apakah nanti akan diterima atau tidak. Kita akan masih menunggu apa yang akan disampaikan oleh Hakim MK. Yang pasti dari tim hukum dari Anies menjadwalkan adanya 4 menteri yang menjadi saksi, di mana 4 menteri ini dalam rangka untuk memperkuat adanya dugaan kecurangan. Seperti ketahui bahwa tim hukum Amin selalu mengungkapkan terkait dengan kecurangan seperti dana bansos ataupun penggunaan dana lain. Nah, itulah yang diharapkan adanya kedatangan dari 4 menteri ini dalam rangka untuk memperkuat adanya legal standing agar bisa dihadirkan dan bisa dimaksimalkan, agar apapun opini yang ada khususnya dari para petitum ini bisa disampaikan dan nanti keputusannya akan disampaikan oleh Hakim MK sendiri. Askalis. Oke, Jona, tadi Anda sudah sebutkan Bambang Wijoyanto, salah satu kuasa hukum dari tim kuasa hukum Anies Muhaimin ini sudah hadir di Mahkamah Konstitusi. Dari pengamatan Anda di Mahkamah Konstitusi, selain dari tim hukum Anies Muhaimin, adakah yang lain dari tim kuasa hukum termohon ataupun pemberi keterangan atau terkait yang juga sudah hadir pada pagi hari ini di Mahkamah Konstitusi? Ya, dari pihak lain kami melihat ada kedatangan dari Prof. Yusril dan juga dari tim kuasa hukum, sedangkan dari pihak dari pemohon kami lihat juga tadi kedatangan dari pengamat hukum tata negara Refli Harun, di mana mungkin akan menjadi saksi ataupun ahli. Dari tim kuasa hukum dari Amin sendiri belum menyampaikan siapa yang akan menjadi saksi ataupun yang akan menjadi ahli. Nanti akan disampaikan secara resmi pada pukul 8 siapa saja akan menjadi saksi atau menjadi ahli. Yang pasti terkait dengan komposisi 19 orang ini akan diserahkan langsung pada tim kuasa hukum yang akan menyusun siapa saja yang akan menjadi saksi atau ahli. Kita akan menunggu sampai pada pukul 8 ini siapa saja 19 orang ini yang akan menjadi saksi ataupun siapa yang menjadi ahli yang akan ditampilkan dalam pendengaran dari tim kuasa hukum dari 01. Askalis. Baik, terima kasih laporan langsung Anda dari Gedung Mahkamah Konstitusi, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Dan saudara, kita masih punya informasi menarik lain yang akan hadir usai jeda, jangan kemana-mana. Semifinal DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Duel penakluk klub raksasa akan tersaji. Tim kasta ketiga FC Saarbrücken siap menorehkan sejarah berada di final DFB Pokal untuk pertama kali. Asli 3 uang, FC Kaiserslautern bersiap memantapkan langkahnya di final DFB Pokal. FC Saarbrücken versus FC Kaiserslautern. April pukul 2 dini hari. Live di Kompas TV. They'll be in the semi-finals. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan.
memiliki beragam potensi wisata serta warisan kekayaan budaya yang memesona. Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus berupaya mengembangkan pariwisata melalui berbagai program dan inisiatif. Apa saja kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Ende dalam mengembangkan pariwisata, serta bagaimana dampak positifnya bagi perekonomian daerah? Bincang kita bersama Bupati Ende, Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad MM. Senin 1 April, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nilai perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Anda bergabung di Breaking News Kompas TV, Saudara, pagi ini bersama saya Pascalis Eswari. Hari ini Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 dengan memeriksa keterangan saksi dan ahli yang mendapatkan kesempatan pertama. Saksi dan juga ahli diperiksa di muka persidangan adalah dari pihak pemohon pasangan Anies Muhaimin atau pasangan 01 di gelaran pemilu 2024. Tim hukum Anies Muhaimin optimistis Hakim MK akan mengabulkan permohonan tim Anies Muhaimin. Rencananya sidang akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi dari tim liputan kami, baik itu dari pihak pemohon lalu juga pihak terkait ataupun juga pihak termohon dan memberi keterangan sudah hadir, dan ini di sebelah kanan layar Anda adalah gambar terkini dari dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Ini artinya sidang hari ini merupakan sidang ketiga dalam runutan jadwal sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Yang terakhir sidang digelar pada pekan lalu pada hari Kamis 28 Maret 2024 beragendakan mendengarkan jawaban dari pihak termohon yaitu KPU, lalu pihak pemberi keterangan yaitu Bawaslu dan juga pihak terkait. Dalam hal ini adalah pasangan 02 Prabowo Gibran yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran. Kalau mendengar dari jawaban ketiganya, baik itu KPU, Bawaslu ataupun Prabowo Gibran, ketiganya senada dan sama, yaitu meminta MK menolak segala petitum ataupun gugatan yang disampaikan pasangan 01 Anies Muhaimin dan juga pasangan 03 Ganjar Mahfud. Keduanya, Saudara, meminta MK membatalkan keputusan KPU soal penetapan hasil pemilu secara nasional. Lalu juga ada permintaan soal diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres dan meminta KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang. Kami akan coba memantau langsung bagaimana kondisi di sana. Sudah ada Jonah Hamonangan di gedung Mahkamah Konstitusi. Jonah, selamat pagi. Ini kalau dari aturan MK hanya memberikan kesempatan masing-masing pasangan saksi dan juga ahli 19 orang. Sudah adakah informasi, Jonah, siapa-siapa saja atau mungkin hari ini ada berapa saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan oleh pasangan 01? Ya Pascalis, hingga pukul 7.58 pagi ini
belum ada keterangan resmi dari tim 01 siapa saja akan menjadi saksi ataupun yang akan menjadi ahli. Jadi terkait dengan siapa yang jadi saksi ataupun ahli ini memang diserahkan langsung kepada tim kuasa hukum, dan kami belum mendapat rincian siapa saja yang akan jadi tim dari saksi ataupun dari ahli. Nah, untuk pemeriksaan saksi dan ahli seperti ketahui ini berjumlah 19 orang, dan untuk berapa yang menjadi saksi atau berapa jadi ini juga diserahkan langsung kepada tim 01, apakah akan dibuat angkanya sama ataupun sedikit berbeda, misalkan saksinya 12 ataupun ahlinya 7, ini diserahkan langsung dari tim kuasa hukum. Namun memang beberapa waktu sebelumnya dari tim hukum 01 meminta atau mengharapkan adanya kedatangan 4 menteri menjadi saksi. Siapa saja 4 menteri ini? Adalah Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan juga Menko Perekonomian. Mengapa mereka mengharapkan adanya 4 menteri itu hadir? Dikarenakan kesaksian mereka ini akan memperkuat adanya dugaan kecurangan dilakukan oleh tim 02. Apakah nanti 4 menteri ini akan atau tidak, kita akan masih menunggu sampai siang ini. Terkait dengan siapa saja yang akan menjadi saksi atau ahli berikutnya, ini kami masih belum mendapatkan data informasi. Namun dari kedatangan yang ada ataupun yang kami lihat langsung dari sejak pukul 7, kami melihat ada kedatangan dari pengamat hukum tata negara Refli Harun ataupun mantan politisi P3. Dan saja apakah ini akan menjadi saksi atau ahli, kami masih menunggu keterangan resmi yang akan disampaikan, mengingat kalau kita lihat siapa saja akan menjadi saksi atau ahli ini memang masih dirahasiakan untuk menjamin keamanan ataupun menjamin jangan sampai nanti akan terbaca oleh pihak lawan. Nah, sedangkan dari pihak lain kami juga melihat atau memantau kedatangan dari Prof. Yusril, di mana saja Prof. Yusril sebagai pihak dari tim 02 yang ikut hadir, apakah nanti Prof. Yusril akan ikut menyanggah ataupun ikut menyatakan pendapatnya, kita masih akan menunggu. Terkait dengan ketentuan yang ada, khususnya di sidang hari ini, di mana agendanya adalah pemeriksaan saksi dan ahli, kita akan melihat bagaimana opini yang akan disampaikan oleh tim 01. Paskalis. Jona, terima kasih. Kita juga akan langsung saja menuju ke dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Supaya diperkenalkan untuk prinsipal atau mungkin kuasa hukum perkara nomor 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia, Majelis Hakim, dan para pihak yang hadir di persidangan ini yang terhormat. Pemohon perkara nomor 1 hadir para kuasa hukumnya Yang Mulia. Kami perkenalkan di sebelah kiri saya secara berurutan rekan Bambang Wijoyanto, kemudian rekan Refli Harun, kemudian rekan Zaid Musafi, kemudian di belakangnya ada rekan Ahmad Yani, rekan Sugito, rekan Abdul Wakil Kamal, rekan Anang Zubaidi, rekan Teti Diansari, rekan Ihsan Prasetya, kemudian rekan Said Kemal Zufri, rekan Andi Karson, rekan Soraya, dan saya sendiri Heru Widodo Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Heru. Dari termohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir di persidangan ini Yang Mulia, Prinsipal Ketua KPU Hashim Asyari, dan beliau akan memperkenalkan komisioner KPU lainnya. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon prinsipal hadir Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Agus Melas, dan saya Hashim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuasa hukum yang hadir Yang Mulia, rekan Zahru Arkom, rekan Imam Munandar, rekan Muhammad Ruliandi, rekan Wildan Sukoya, rekan Edo Irmansyah, staf Romi Maulana, dan Taufikur Rahman Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dari pihak terkait silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait hadir kuasa hukumnya
Pertama adalah Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra dari samping saya. Yang kedua adalah Dr. Fahri Bahmid. Yang ketiga adalah Maulana Bungaran. Kelima adalah Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis. Yang keenam adalah Dr. Hotman Paris Hutapea. Ketujuh, Dr. Nikolai Aprilindo. Kedelapan, Andi Christian. Kesembilan, Desmi Hardi SIMH. Kesepuluh, Rifai Kusmanegara SIMH. 11, Hidayat Bostam SH. Ke-12, Dr. Mehbob SH MH MCN. Ke-13, Raka Gani Pisani. 13 Nurul Firdausi, dan saya sendiri Otto Hasibuan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak Otto. Dari Bawaslu. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bawaslu hadir Bapak Toto Haryono, Ibu Loli Suhenti, Bapak Puadi, dan dari staf ada Kurniawan, Syauki, kemudian Arif, dari Biro Hukum dari Pak Agung, dan juga Labayoni, saya sendiri Rahmat Bagja yang mulia. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, saudara-saudara, bahwa pagi hari ini kita akan mengagendakan sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan dengan agenda untuk mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dari pemohon 1. Berdasarkan catatan yang disampaikan kepaniteraan, pemohon nomor 1 mengajukan 7 ahli dan 11 saksi. Betul nih Pak Heru? Betul yang mulia. Baik. Kemudian dari 18 orang ini yang beragama Katolik hanya Pak Antoni ya? Benar yang mulia. Selebihnya Islam, baik saksi maupun ahli ya. Kalau begitu bisa maju bersama-sama untuk mengucapkan sumpah, hanya tempatnya nanti dipisah. Kelompoknya untuk ahli sendiri, untuk saksi sendiri. Silakan maju ke depan. Izin yang mulia. Ya. Mohon kebijaksanaannya, satu ahli, Profesor Dr. Joherman Shah Johan, ya, ada keterlambatan yang mulia dalam perjalanan. Ya, baik, apa-apa. Nanti disumpah tersendiri. Ya. Kemudian satu saksi yang pemeriksaan jarak jauh, satu saksi agak terlambat satu yang mulia. Saksi juga terlambat satu. Satu terlambat satu yang mulia. Yang atas nama siapa Pak? Pak Terazen yang mulia. Dokter paling nomor 1, saksi nomor 1. Mirza? Bukan. Saksi paling kan? bawah mah Pak Terazen yang mulia. Patrajen nggak ada. Arif Patrawijaya yang mulia. Nomor Arif. Oke. Ini juga belum hadir ya? Iya, yang mulia. Baik. Kemudian yang di Amerika via Zoom yang mulia 1 orang. Adnin Armas ini? Amrin Harun yang mulia. Oke, sorry. Amrin Harun ya? Iya, yang mulia. Ini mau di kelompoknya dipisah antara ahli dengan saksi. Petugas mana nih petugas? Sebelah kiri ahli. Sebelah kiri ahli. Ahli kelompok kiri, agak bergeser supaya, iya. Nah. Pak siapa Ridwan? Pak Ridwan. Beragama Katolik ahli ya. Ahli Katolik sini sebelah kiri. Pak Amrin Harun bisa mendengar kami? Suaranya tidak ada, Pak. Saya bisa dengar yang mulia. Ada juru sumpah di situ? Ada istri ada, saya. Ya? Kalau gitu biar ada jarak yang ahli ke depan. Agak maju sedikit, Bapak. Ya. Baik. Yang Katolik ke sini sedikit. Nah. Nah. Yang Islam ke sini.
Nah, yang Katolik sini. Baik. Ya. Pak Amrin mohon berdiri juga. Juru sumpahnya di sampingnya sambil mengangkat kitab sucinya. Baik, kemudian untuk memandu lapas sumpah dimohon berkenan Yang Mulia untuk yang agama Islam Bapak Ridwan Mansur, yang Katolik atau Kristen Bapak? Katolik nanti dipandu Yang Mulia Bapak Daniel. Dipersilakan yang ahli dulu yang agama Islam Pak Ridwan Mansur. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bapak Bambang Eko, Bapak Faisal Basri, Profesor Ridwan, Bapak Fit Adrison, Bapak Yudi Prayudi, Bapak Profesor Johan Samsah, Johan belum hadir ya. Ya baik, ikuti lafaz sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Dilanjut yang saksi ya, untuk para saksi, Bapak Mirza Zulkarnain, Bapak Muhammad Fauzi, Bapak Anis Priyo Asyari, Bapak Andi Hermawan, Bapak Surya Dharma, Bapak Ahmad Husyairi, Bapak Maislani Suci Rahayu, Ibu ya, Ibu Mislani Suci Rahayu, Bapak Sartono, Bapak Dr. Arif Patrawijaya, Bapak belum hadir? Belum hadir. Bapak Amrin Harun, online, secara online Bapak Adnin Arman, juga online. Baik, ikuti lafaz sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Silakan kembali ke tempat. Oh, yang Katolik. Mohon Pak Daniel Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pak Antoni Budiawan ya, tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanannya 3 jari dia. Ini Alkitabnya, ya 3 jari. Baik, ikuti lafal janji akan saya tuntun ya. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami persilakan ke belakang, ini dari Pak Heru yang mau didengar ahli dulu atau saksi dulu? Ahli dulu Yang Mulia. Ahli dulu. Iya. Berarti mohon keluar dulu semuanya, kecuali yang akan didengar pertama siapa Pak Heru? Pak Bambang Eka Cahya. Bambang Eko. Ya. Silakan. Selebihnya mohon menunggu di luar di ruang tunggu. Pak Bambang bisa langsung ke podium. Ya. Mendekat ke ahli ya Pak, ke tim kuasa hukum. Waktunya supaya diperhatikan 20 menit untuk sudah keseluruhannya, sehingga mungkin paparan bisa 5-7 menit Pak Bambang.
Berikutnya nanti siapa Pak Heru? Berikutnya Prof. Ridwan yang mulia. Oke, ya. Petugas supaya diperhatikan. Silakan Pak Bambang. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Mahkamah Konstitusi, para hakim konstitusi, yang saya hormati saudara-saudara penasihat hukum, baik dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Izinkan saya menjelaskan pokok-pokok pikiran yang sudah saya tulis dan sampaikan kepada majelis. Cuma dalam kesempatan ini saya akan mencoba membaca lebih ringkas poin-poinnya saja. Yang dimintakan keterangan kepada saya oleh penasihat hukum adalah tentang penetapan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi, sebagai cawapres melanggar hukum dan konstitusi. Saya mulai dengan pasal 75 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang peraturan dan keputusan KPU. Untuk menyelenggarakan ayat 1, untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Ayat 2, peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 saya lewati, ayat 4, dalam hal membentuk peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21/2023 telah merubah pasal 169 huruf Q menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, pasal 221 sampai 230 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang tata cara penentuan, pengusulan, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, di pasal 231 ayat 4 Undang-Undang Pemilu mengatur sebagai berikut, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon diatur dalam peraturan KPU. Pasal 18 ayat 1 peraturan KPU nomor 19 tahun 2003 mengatur bahwa dokumen yang diverifikasi adalah KTP elektronik bakal pasangan calon dan atau suami istri bakal pasangan calon. Yang kedua, akta kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami istri bakal pasangan calon yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan seterusnya. KPU telah menetapkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden, wakil presiden pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan dalam berita negara tanggal 13 Oktober. Dengan poin yang paling catatan yang paling penting adalah bahwa syarat calon berusia paling rendah 40 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kalau kita baca dari kronologi tahapan pendaftaran paslon dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, KPU berwenang menerima pendaftaran, memverifikasi berkas, dan mengumumkan hasil verifikasi pendaftaran, menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat, dan melakukan pengundian nomor pasangan calon sesuai dengan ketentuan. Tanggal 9 Oktober, peraturan KPU nomor 19 tahun 2003, syarat pencalonan berusia paling rendah 40 tahun. Tanggal 16 Oktober putusan MK nomor 90 merubah pasal 169 ayat Q menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 19 Oktober pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. 25 Oktober sampai 29 Oktober adalah verifikasi dokumen pendaftaran. Masih menggunakan PKPU nomor 19 2023. Tanggal 3 November peraturan KPU nomor 23 tahun 2003 mengubah persyaratan sesuai dengan putusan MK
tanggal 13 November ditetapkan Capres dan Wakil Presiden, Cawapres. Peraturan KPU 19/2023 belum diperbarui. Yang jadi persoalan adalah mengapa menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas paslon 02 yang tidak memenuhi syarat usia sesuai dengan PKPU 19/2023. Penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran yang tidak memenuhi syarat oleh KPU adalah tindakan yang diskriminatif. Dalam berita acara verifikasi dokumen, persyaratan bakal calon presiden dan calon wakil presiden tanggal 28 Oktober 2023, berkas itu menyatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran memenuhi syarat dan disusun dengan berdasarkan pada PKPU 19/2023 yang belum direvisi sesuai dengan putusan MK 90. Bakal cawapres Gibran yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur diperlakukan sama dengan cawapres yang lain yang sudah memenuhi syarat umur, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU 19 tahun 2023. Berkas pendaftaran paslon 02 diterima dan diverifikasi oleh KPU. Tidak sesuai dengan putusan MK nomor nomor 27 PUU 5 Romawi 2007 yang memuat pertimbangan berkait diskriminasi di syarat umur, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU 19 tahun 2023. Berkas pendaftaran paslon 02 diterima dan diverifikasi oleh KPU. Tidak sesuai dengan putusan MK nomor 27 PUU 5 Romawi 2007 yang memuat pertimbangan berkait diskriminasi. Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Dalam kasus ini, sebetulnya cawapres Gibran harusnya diperlakukan secara berbeda dengan peraturan yang berbeda. Tapi dalam kenyataannya KPU memperlakukannya sama dengan calon wakil presiden yang lain, diverifikasi dengan peraturan yang sama. KPU melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang tidak menaati prosedur, asas, dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pasal 3 huruf D, terutama di Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, dan selanjutnya. Penyelenggaraan harus netral dan selanjutnya. Menurut prinsip keadilan pemilu, menurut IDEA, keadilan pemilu berarti memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah taat hukum. Keadilan pemilu juga berarti hak kepemiluan dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan. Keadilan pemilu juga berarti memberi ruang bagi pihak yang hak kepemiluannya dilanggar, membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima keputusan. Selanjutnya, KPU melakukan perubahan PKPU nomor 19 menjadi PKPU nomor 23 pada tanggal 3 November sesuai dengan putusan MK. Seharusnya KPU merubah PKPU nomor 19 tersebut sebelum menerima pendaftaran pasangan calon. Poin berikut adalah berkaitan dengan mandat verifikasi yang diatur dalam PKPU, sehingga putusan MK saja tidak cukup menjadi landasan menerima pendaftaran Gibran. Meskipun MK telah membuat putusan nomor 90 PUU 21/2023, KPU harus tetap mengubah peraturan KPU 19 terlebih dahulu untuk menyesuaikan syarat calon. Perubahan frasa dalam putusan mahkamah tidak bisa dipisahkan dari kedudukan mahkamah sebagai negatif legislator, sehingga putusan mahkamah harus dinilai setingkat dengan undang-undang yang memerlukan peraturan KPU untuk dioperasionalkan, terutama dalam peraturan KPU. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Pemilu pasal 12, pasal 13, pasal 75 Undang-Undang Pemilu, dan lebih jauh lagi harus mengacu kepada pasal 231 ayat 4 Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon diatur dalam peraturan KPU. Peraturan KPU atas pendaftaran Gibran adalah kesengajaan terhadap pelanggaran kepastian hukum. Kebutuhan peraturan KPU mengatur penyesuaian dengan putusan MK tidak hanya kebutuhan administratif, tapi juga kebutuhan hukum pemilu agar tidak timbul kekosongan hukum pasca putusan MK. Perubahan PKPU 19 menjadi PKPU 2023-2023 yang telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi telah melewati batas akhir terhadap pendaftaran paslon dan verifikasi dokumen pasangan calon. Maka verifikasi terhadap Saudara Gibran Raka masih menggunakan dasar hukum nomor 19/2023. Tindakan Komisi Pemilihan Umum membiarkan Raka Gibran terus mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dari verifikasi bakal pasangan calon merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Pak Bambang sebentar. Ya. Ini waktunya sudah 10 menit. Lewat 1 menit, 11 menit ya. Akan dihabiskan untuk keterangan ahli tanpa memberi kesempatan pendalaman kuasa hukum ataukah akan dibagi? Esensinya sudah bisa ditangkap sebenarnya kan, apa yang diterangkan saksi ini. Iya, maksimal 20 menit. Tinggal 9 menit untuk pendalaman kalau. Ya. Poin saya menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penetapan Gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika, tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi. Catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian, serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu. Perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu 2024. Masuknya Gibran putra presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral. Undang-undang pemilu mestinya tidak diubah di tengah pemilu agar terjadi kesempatan yang sama dan tidak ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut. Terakhir, putusan MK terdahulu yang memutus diskualifikasi peserta pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi pernah melakukan diskualifikasi terhadap calon bupati dalam putusan SELA nomor 145 PHP Bupati 19/2021 dalam kasus Pilkada Kabupaten Yalimo. MK memutuskan diskualifikasi juga terhadap pasangan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba dalam kasus Pilkada Bovendigul nomor perkara 132 PHP 2022. Begitu juga dengan kasus Dirwan Mahmud dan Hartawan dalam nomor perkara 57 PHP 2008. Saya kira demikian keterangan saya, Yang Mulia. Saya coba padatkan, keterangan tertulis secara resmi sudah diserahkan kepada penasihat. Terima kasih. Kami, Pak. Silakan Pak Heru, masih ada 7 menit. Terima kasih Pak Ketua, saya izin bertanya. Mas Bambang silakan di podium lagi, ada 3 pertanyaan saya. Tolong dibuka slide nomor 4 tadi. Slide nomor 4. Dalam slide nomor 4, putusan MK disebutkan pada tanggal 16 Oktober. Sehingga pada saat itu ada kesempatan bagi KPU untuk mengubah putusannya, mengubah peraturannya. Pendaftaran paling terakhir 25 Oktober. Jadi pada saat pendaftaran CWP itu dia masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Perubahannya baru nomor 20 tanggal 3 November. Betul begitu ya? Itu pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat saksi mengenai itu? Terus kedua, di bukti P17 itu ada keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023. Saya baca hal menimbangnya dan saya baca hal mengingatnya. Tidak ada satupun hal menimbang itu yang merujuk pada putusan MK. Tapi kemudian putusan ini mengubah KPU itu nomor 19 menjadi nomor 23 di hal mengingatnya. Apakah penetapan seperti ini yang menetapkan presiden jalan untuk presiden itu tidak melanggar prinsip dan azas-azas KPU? Yang ketiga,
Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Murung Raya, ada berita acaranya, itu baru kami sampaikan. Ada pernyataan seperti ini, saksi ahli. Dalam hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Murung Raya diinstruksikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Harmain, Pak Sastriadi, Pak Keko, Pak Anton, untuk mengubah status partai politik Gelora dari status belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Jadi di dalam bukti itu, nomor 17, bukti yang sudah kami sampaikan itu, ada upaya dari KPU nasional untuk mempengaruhi KPU di provinsi untuk mengubah hasil verifikasi faktual yang menyebabkan suatu partai tertentu berubah dari tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Ada 3 hal itu. Di mana pelanggaran prinsip dan asas-asas konstitusi ada di situ. Silakan. Saya tambahan sedikit. Kepada ahli. Ahli mengatakan bahwa penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres melanggar hukum dan konstitusi. Berarti itu pelanggaran. Seandainya pelanggaran ini misalnya tidak dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu, apakah kemudian tertutup untuk mempermasalahkan hal ini? Itu termasuk di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah tadi dikatakan juga ini pelanggaran hukum dan konstitusi, berarti undang-undang dan konstitusi. Kalau dikaitkan dengan pasal bahwa penyelenggara pemilu itu harus tetap mandiri, ya, itu apakah kemudian ada kaitannya perlakuan diskriminatif ini kalau kita kaitkan dengan azas atau pasal dalam konstitusi tersebut? Terima kasih. Baik, dari termohon 1 pertanyaan, kalau ada 2 pertanyaan juga boleh, singkat saja. Terima kasih majelis. Kepada saudara ahli, pertanyaan yang kami ajukan berkaitan dengan syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Yang pertama, apa dokumen yang harus disampaikan untuk membuktikan bahwa calon itu atau bakal calon itu berusia 40 tahun pada saat didaftarkan. Yang kedua, apabila calon itu sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah, apa dokumen persyaratan yang diajukan oleh yang bersangkutan atau partai politik yang mengusulkan yang bersangkutan? Sudah 2 pertanyaan, Pak. Cukup. Dari pihak terkait, silakan. Kami ingin tanya, pertama, apakah saudara ahli tahu dan dapat membedakan antara sengketa proses dan sengketa hasil dalam pemilu? Apakah proses pencalonan itu termasuk sengketa hasil ataukah sengketa proses? Kedua, jika penyelenggara negara itu tahu bahwa ada norma hukum yang lebih tinggi yang mengatur sesuatu, tapi ada juga norma hukum yang lebih rendah, dan peraturan lebih rendah itu bertentangan dengan yang lebih tinggi. Yang lebih rendah itu secara formal masih berlaku. Apa yang dia harus lakukan jika dia berhadapan dengan situasi seperti itu? Cukup 2 pertanyaan, Prof. Dari Bawaslu ada 1 pertanyaan, cukup ya. Silakan Pak Bambang dipersingkat untuk dari para pihak tadi sekaligus. Baik, Yang Mulia. Yang pertama menyangkut dengan timeline yang tadi sudah disampaikan. Antara tanggal 16 Oktober sampai 25 Oktober, menurut hemat saya, pendapat saya, langkah yang harus dilakukan oleh KPU adalah menyusun perubahan PKPU nomor 19 2023 dan mengajukannya kepada DPR. Sehingga kemudian ada kesempatan. Mohon slide-nya Yang Mulia untuk dipertunjukkan slide 4 biar bisa. Slide tadi tugas. Nomor 4 slide. Ya. Ada waktu kurang lebih 9 hari atau 10 hari untuk merubah peraturan KPU 19 2023 ini. Dan waktu ini terbuang percuma, tidak ada tindakan yang berarti dalam mengubah peraturan KPU tersebut. Sekaligus menjawab pertanyaan Prof. Yusril tentang bagaimana kalau ada norma hukum yang bertentangan,
seharusnya norma yang lebih rendah menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi. Nah, persoalannya adalah kerangka hukum pemilu itu tidak cuma undang-undang, tapi juga peraturan KPU. Dipertegas dalam pasal 75 Undang-Undang Pemilu bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU harus membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan itu sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam catatan ini, maka seharusnya KPU segera mengubah PKPU 19 2023 dan kemudian segera meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum. Karena rapat dengar pendapat umum itu adalah diamanatkan oleh Undang-Undang 7 2017 pasal 75 ayat 4. Jadi ada proses yang harus dilewati melalui hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, saya lupa. Ada putusan P17 ya. Iya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor Putusan KPU menurut saya jadi cacat secara hukum karena tidak mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Walaupun dia mengubah, saya tidak memegang dokumennya, mengingat pada peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19, ya, dan kemudian telah diubah menjadi nomor 23. Ini menjadi pertanyaan karena ketika putusan ini dibuat, peraturan KPU nomor 23 itu belum ada, belum disahkan. Ya sudah, yang lain jawab. Yang mulia, pertanyaan saya nomor 1 belum dijawab. Saya kira belum memang, karena saya tadi kebetulan menyambung dengan pertanyaan nomor 2, Prof. Yusril. Baik. Yang ketiga, pertanyaan dari penasihat hukum, dalam kasus KPU Murung Raya yang diintervensi untuk mengubah status parpol Gelora, setahu saya kasus ini sudah dibawa ke DKPP, tapi menurut saya ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip atau asas pemilu, terutama jujur dan adil. Kenapa jujur dan adil? Karena sebetulnya hasil verifikasi faktual itu menyatakan Gelora tidak memenuhi syarat, tapi kemudian dipaksa untuk memenuhi syarat. Berarti ada perlakuan yang tidak jujur terhadap dokumen verifikasi itu. Dan ini harusnya diselidiki kenapa bisa seperti itu. Saya nggak tahu bagaimana instruksi itu dilakukan, tapi kalau berdasarkan informasi yang diterima itu, maka ini adalah tindakan yang melanggar pada prinsip atau asas jujur dan adil. Kemudian penetapan Gibran melanggar hukum dan konstitusi. Relasinya adalah bahwa pasal 22E itu mengatur asas pemilu langsung itu sudah tidak jujur. Tidak sesuai dengan faktanya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan syarat calon wakil presiden untuk menentukan usia 40 tahun atau belum, tadi saya sudah menyebut bahwa di peraturan KPU ada dokumen yang harus diserahkan, yaitu KTP elektronik bakal pasangan calon atau suami istrinya, dan akte kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami istri bakal pasangan calon. Saya kira itu menjawab kebutuhan terhadap verifikasi dokumen yang diajukan. Kemudian berkaitan dengan sengketa proses dan sengketa hasil, sengketa proses adalah proses yang sengketa yang diajukan dalam proses pemilihan umum, dan ini kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. Dan sengketa hasil adalah sengketa terhadap hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Baik, sudah cukup. Ya. Ya, pelanggaran yang tidak dilaporkan tadi belum dijawab. Oh, mohon maaf, kelewatan. Iya. Berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan, saya kira mandat dari Undang-Undang Pemilu memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan secara aktif, bahkan kalau perlu proaktif. Ya, itu kan normatifnya, Pak. Yang ini kan yang lolos dari itu.
sengketa terhadap hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Baik, sudah cukup. Ya, pelanggaran yang tidak dilaporkan tadi belum dijawab. Oh, mohon maaf, kelewatan. Ya. Berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan, saya kira mandat dari Undang-Undang Pemilu memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan secara aktif, bahkan kalau perlu Ya, itu kan dan normatifnya, preventif. Pak. Yang ini kan yang lolos dari itu. Justru itu saya harus bertanya, Yang Mulia. Seharusnya Bawaslu tahu bahwa ada persoalan ini dalam proses penetapan pasangan calon, karena dia melakukan pengawasan aktif. Pertanyaannya, apakah Bawaslu mengambil tindakan terhadap pelanggaran ini? Saya tidak tahu, saya tidak punya dokumen tentang itu terhadap ini. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ketua Bawaslu. Baik. Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh KPU tersebut? Terima kasih. Yang Mulia. Pak Bambang. Dari Hakim ada? Yang Mulia, ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Termohon. Dalam mengambil keputusan. Silakan dipanggil ahli berikutnya. Prof. Ridwan. Langsung di podium, Prof, di dekat kuasa hukum biar koordinasinya lebih mudah. Izin Yang Mulia, termohon. Ya, gimana? Mohon izin sekiranya setiap ahli yang dihadirkan dan akan memberikan keterangan ada semacam keterangan sedikitlah keahliannya di bidang apa supaya Ada, kami juga. sebenarnya ada, tapi nanti dibagi, Pak. Terima kasih. Ada semacam apa dari CV dan nanti kami serahkan. Silakan, Prof. Waktunya akumulasinya 20 menit, tapi mungkin 5-7 menit bisa memberikan pendapat yang esensial yang akan diterangkan, Prof. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan ini, saya perkenalkan, saya ahlinya di bidang hukum administrasi dan saya sebagai pengajar hukum administrasi. Dan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan juga dari perspektif hukum administrasi itu. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini. Pertama, mempertanyakan mengenai apakah penyelenggara negara dan pemerintahan dapat terlibat dalam kegiatan pemilu atau kampanye. Kemudian yang kedua, apakah pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka dapat dibenarkan berdasarkan hukum administrasi. Kemudian yang ketiga, apakah surat keputusan KPU nomor 1145/PL 0.01.4 SD /05/2023 tentang tindak lanjut putusan MK nomor 90/PUU dan seterusnya ya, dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah. Dari ketiga hal itu, saya akan jawab secara garis besar bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dan pemerintahan di sini adalah pejabat. Itu ada beberapa undang-undang yang menyebut berbeda. Ada yang menyebut pejabat negara, ada yang menyebut pejabat pemerintahan, dan itu tapi substansinya sama, dan itu adalah fungsionaris dari jabatan publik. Dan itu pejabat publik itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama, ada hubungan dinas publik, open bar di invest tracking dengan negara. Kemudian yang kedua,
diberi gaji dan tunjangan oleh negara, kemudian diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, selama menjabat sebagai pejabat publik, mereka itu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama jabatan, amhalfe, dan ia bertindak atau bekerja demi untuk penyelenggaraan tugas-tugas publik, yaitu memberikan pelayanan terhadap warga negara, bukan untuk kepentingan orang per orang. Nah, atas dasar kedudukan seperti itu, maka pada dasarnya bahwa pejabat itu selagi ia berstatus sebagai pejabat, pada dasarnya secara hukum administrasi, ia tidak diperkenankan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Namun, Undang-Undang Pemilu membolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah boleh dengan izin cuti, kemudian yang kedua dipersyaratkan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau syarat ini terpenuhi maka boleh, tapi kalau tidak terpenuhi maka itu secara hukum administrasi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum administrasi yang dikenal dengan istilah onrechtmatig besturen. Onrechtmatig besturen itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tindakannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemungkinan kedua, tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum administrasi adalah ada penyalahgunaan wewenang di situ. Kemudian yang ketiga, tindakan itu ada unsur sewenang-wenang, willekeur. Kemudian yang keempat, tergolong sebagai PMH dalam HAN, itu adalah tindakannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam perkara akuo, kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka masuk kategori itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, pencalonan Raka Buming Raka dari perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pada saat pendaftaran, yaitu yang periodenya ditetapkan oleh KPU itu tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum diubah, belum dirubah. Sehingga dengan demikian peraturan yang berlaku saat itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu yang mensyaratkan calonnya itu adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu ya yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Baru kemudian setelah itu calonnya itu adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu ya yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Baru kemudian setelah itu ternyata diterima pendaftaran itu, baru kemudian penetapan sebagai pasangan calon itu menggunakan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Ini yang saya aneh dari perspektif saya sebagai bidang hukum administrasi adalah pada konsideran menimbang. Pada konsideran menimbang huruf A, di sana disebutkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat 1 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November. Masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsideran menimbang itu. Itu secara hukum administrasi kurang tepat karena itu sudah tidak berlaku. Mestinya yang jadi pertimbangan adalah undang-undang yang baru, peraturan yang baru. Oleh karena itu saya tidak tahu itu menyangkut masalah motivasi karena
konsideran menimbang itu isinya adalah motivasi si pembuat keputusan. Dan itu yang tentu yang bisa menjawab apa tujuan dicantumkannya peraturan yang sudah tidak diberlaku tentu pada pembuat keputusan itu. Kemudian yang berikutnya mengenai surat KPU nomor 1145 dan seterusnya tentang pemberitahuan ya, surat edaran isinya pemberitahuan kepada partai-partai politik untuk mengajukan pendaftaran, lah itu intinya. Isinya itu tentang tindak lanjut putusan MK nomor 90 dan seterusnya. Nah ini kalau dari perspektif hukum administrasi, surat keputusan ini tergolong sebagai diskresi. Diskresi yang dituangkan dalam bentuk tertulis itu menjadi Beleitsregel atau peraturan kebijakan. Nah karena ini menyangkut diskresi, bukan peraturan perundang-undangan, maka tentu harus sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diskresi itu syaratnya ada di pasal 24 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di sana disebutkan syaratnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahannya baik, berdasarkan alasan-alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikat baik. Sekedar catatan bahwa untuk poin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai syarat, itu sudah ditiadakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian untuk tujuan diskresi itu adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan demi kepentingan umum. Syarat dan tujuan diskresi ini berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, baik syarat maupun tujuannya, itu sifatnya kumulatif. Sehingga karena kumulatif, agak sulit untuk dipenuhi itu sebagai peraturan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang ini. Karena putusan MK itu tidak ada vague norm, tidak ada norma yang samar. Tidak ada pilihan juga, hanya satu hal, yaitu mengubah ketentuan pasal 169 tentang syarat itu, huruf Q, hanya itu. Sehingga hanya ada satu hal yang dapat dilakukan oleh KPU ketika itu, yaitu mengubah saja. Mengubah peraturan KPU itu sesuai dengan putusan MK itu. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada pilihan lain. Ketika itu tidak ada pilihan lain, maka diskresi tidak dapat digunakan. Harus menggunakan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Itu secara garis besar dari apa yang kami sampaikan. Baik, silakan dari kuasa hukum, ada pertanyaan? Terima kasih. Ahli, ada pengaduan soal... Ditulis ya Prof, nanti lupa. Ada pengaduan yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh Menteri. Nah, pengaduan itu dilaporkan ke Bawaslu. Tapi oleh Bawaslu itu tidak diselesaikan. Ada yang tidak diselesaikan dan ada yang diselesaikan. Atas dasar itu kemudian diajukanlah ke DKPP tindakan Bawaslu yang tidak memenuhi kewajibannya seutuh-utuhnya itu. DKPP kemudian membuat putusan, tapi putusannya itu dibuat setelah proses kampanye selesai dan dinyatakan bahwa menterinya, sebut saja Zulkifli Hasan, telah melakukan pelanggaran mengenai kampanye, mengenai cuti kampanye, dan putusannya hanya menegurnya saja. Dalam perspektif keahlian saudara saksi, bagaimana saudara ahli,
Bagaimana dengan putusan yang seperti itu yang sama sekali tidak mengubah bahwa telah dilakukan kampanye bansos berulang-ulang kali. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dikemukakan dengan sangat baik soal diskresi. Diskresi ini selalu dijadikan dasar dan dibuat menjadi bagian yang lazim dilakukan oleh teman-teman di KPU. Dan surat edaran yang dibuat untuk menindaklanjuti putusan KPU itu tadi disebutkan tidak boleh dijadikan dasar sebagai diskresi. Kalau itu dijadikan sebagai dasar diskresi dan dipaksakan itu, apa akibat hukumnya? Apakah diskualifikasi terhadap calon-calon tertentu yang tidak memenuhi syarat itu bisa dilakukan? Terima kasih. Pak Refli, silakan. Iya, tadi saudara mengatakan bahwa penetapan Gibran itu adalah pelanggaran dari sudut hukum administrasi. Pertanyaan saya, seandainya pelanggaran ini tidak disengketakan, apakah kemudian pelanggaran tersebut kemudian dianggap menjadi sah begitu? Itu termasuk misalnya tidak, dan apakah masih bisa dipersoalkan di institusi seperti Mahkamah Konstitusi ini? Cukup ya. Termohon, silakan. Terima kasih kepada saudara ahli. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, akan kami bacakan rumusan pasal di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan serta pemilu presiden dan wakil presiden. Di dalam pasal 13 ayat 3 itu ditentukan bahwa syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf Q terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU. Yang kedua, pasal 17 ayat 1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik beserta pemilu atau gabungan partai politik beserta pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Pertanyaan yang pertama adalah, apabila ada seseorang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan kemudian ketika hadir ke KPU berdasarkan ketentuan yang saya bacakan tadi di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, yaitu membawa fotokopi KTP, kemudian membawa surat izin dari presiden, apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat? Itu saja. Dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Kami ada 2 pertanyaan. Saya mengajukan 1 pertanyaan, yang lainnya nanti saat pertanyaan selanjutnya oleh Pak Fahri. Ahli, tadi saudara mengatakan bahwa ada pelanggaran administratif dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kita mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya nomor 90, itu kan sifatnya kan erga omnes. Kan. Sebagai putusan yang erga omnes, maka dia juga final dan mengikat. Dan karenanya dia berlaku seketika ketika putusan itu dikeluarkan. Dan dalam praktek yang kita tahu juga, banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh lembaga-lembaga lain tidak pernah dibuat peraturan perubahan-perubahan terhadap daripada adanya undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian saudara mengatakan berarti bahwa harus ada perubahan daripada peraturan tentang itu. Dan kalau itu tidak dilakukan, saudara mengatakan itu melanggar hukum administrasi, dari segi administrasi. Pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar saudara mengatakan itu, dan mohon saudara tunjukkan ketentuan mana di dalam hukum administrasi yang dilanggar oleh KPU dalam situasi seperti ini. Terima kasih. Silakan Pak Fahri.
Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Tadi kami ragu ya untuk mengajukan pertanyaan ini karena mestinya lebih spesifik pada hukum tata negara. Saudara ahli spesifikasinya adalah hukum administrasi negara, cuman tadi sudah menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan struktur asas dan seterusnya. Saya berkepentingan untuk mengajukan pertanyaan ini sebagai satu pencerahan dalam persidangan ini. Saudara ahli, ini ada dua bentuk rezim hukum. Yang satu adalah produk hukum Mahkamah Konstitusi atau putusan MK, dan yang satu adalah bentuk hukum daripada regulasi atau rezim regulasi KPU yang bersifat administratif. Sebagaimana yang kita ketahui secara teoretik maupun secara konstitusional, putusan MK itu bersifat konstitutif, yang mana di dalamnya itu mengandung pesan untuk mengubah keadaan hukum tertentu sepanjang berkaitan dengan pengubahan usia atau syarat usia tertentu. Nah, dengan demikian, di sisi yang lain ada produk yang bersifat regulasi KPU yang bersifat administratif atau bercorak administratif. Di sini yang kita ketahui bahwa yang sangat dominan atau yang bersifat determinan adalah putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi mengirimkan adanya satu fasilitas konstitusional untuk seseorang dibolehkan atau memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Yang saya ingin tanyakan adalah, dalam situasi seperti ini, apalagi putusan MK itu tidak bersifat ekspresif verbis untuk harus dibuatkan atau ditindaklanjuti untuk dibuatkan bentuk hukum tertentu sebagai tindak lanjut yang bersifat operatif untuk melaksanakan putusan MK itu. Dari mana justifikasi secara teoretik untuk mengatakan bahwa ketika mengubah peraturan KPU 19/2023 merupakan sebuah keharusan hukum atau sesuatu yang bersifat imperatif? Kami butuh penjelasan ini agar kita dapat pencerahan terkait dengan persoalan ini. Terima kasih. Baik, dari Hakim ada? Cukup, silakan Prof dijawab. Izin Yang Mulia. Bawaslu. Oh, silakan, satu pertanyaan tadi diberi kesempatan tidak. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin kepada ahli, apakah boleh ada perubahan peraturan pada saat proses pendaftaran maupun verifikasi apapun itu, termasuk pencalonan dan yang lain? Apakah dan saksi bisa membandingkannya dengan putusan nomor 30 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD yang mengubah syarat pada saat penetapan DPS menjelang DPT? Pada saat ini putusan MK nomor 30 tahun 2018. Tolong dibandingkan dengan Tolong diulangi pertanyaan, apakah boleh ada perubahan syarat pada saat proses dari pendaftaran menjelang verifikasi atau pada saat verifikasi pencalonan, entah itu calon presiden ataupun calon anggota legislatif? Bandingkan dengan putusan MK nomor 30 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD mengenai syarat calon anggota DPD. Terima kasih. Yang Mulia. Silakan Prof, singkat padat jawabannya. Baik, untuk yang pertama, masalah kenapa DKPP hanya memberikan putusan menegur, karena memang kewenangan DKPP hanya itu, tidak bisa memberikan sanksi yang lain. Ya. Maksudnya? Pakai mic Pak Bambang, nanti jangan maaf tadi antara kita ya. Ya. harus ya. Semua harus benar. Ini lebih kepada Bawaslu membuat putusan yang kebermanfaatannya itu. Ya, jelaskan sama ahlinya Pak. Jadi saya lebih tekankan kebermanfaatannya. Ada pelanggaran faktual, nyata dan sistematik berulang-ulang, tapi kemudian Bawaslu membuat putusan itu yang hampir tak bermakna bagi law enforcement proses itu. Nah, dari sisi kompetensi ahli gimana ya? Karena itu Yang Mulia, kewenangan. Kami keberatan karena kuasa hukum mengarahkan ahli untuk menjawab seperti apa yang diinginkan. Iya, Pak ahli tidak perlu harus memaksakan untuk menjadi tahu yang sebenarnya ahli tidak tahu. Kan sudah disumpah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi kalau Pak Bambang tanya di luar konteks yang dianukan, kemudian ahli tidak firm pada bidang itu yang ditanyakan ya. Tidak kalau masih jawab. Ya, kalau bisa jawab, silakan.
Kalau dalam hukum administrasi, ketika itu menyangkut masalah, kan ada dua norma dalam hukum administrasi itu. Satu norma pemerintahan, bestur norm, itu untuk penyelenggaraan tugas-tugas sebagai pejabat negara, sebagai ASN, itu tunduk pada bestur norm. Tetapi di samping itu ada juga namanya gedrah norm, norma perilaku. Di situ masuk sumpah jabatan, fakta integritas, peraturan disiplin. Kalau pelanggaran di sektor itu, sanksinya sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, teguran dan lain-lain. Adapun kebermanfaatannya, saya kira itu tergantung pada siapa yang diberi sanksi itu. Kan sanksi itu harus dipatuhi. Itu kan intinya. Saya kira itu. Baik. Kemudian yang kedua, apakah diskresi yang tidak memenuhi syarat itu dapat dikualifikasi sebagai diskresi yang tidak sah? Iya, karena diskresi ada syarat-syarat dan sekarang sudah menjadi hukum positif. Di pasal 22 dan pasal 24 itu mengenai syarat dan tujuan dan sifatnya kumulatif. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya diskresi atau peraturan kebijakan itu menjadi tidak sah. Kalau secara teori itu sebenarnya alternatif. Kalau secara teori, ada beberapa kemungkinan digunakannya diskresi. Yang pertama adalah lempten in hetra, ketiadaan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, ada peraturan perundang-undangan tapi normanya samar. Misalnya untuk kepentingan tertentu boleh apa? Kepentingan tertentu itu samar. Itu boleh diberi penjelasan oleh peraturan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk peraturan kebijakan. Atau mengandung norma terbuka. Misalnya, bagi masyarakat yang terkena dampak gempa misalnya akan diberi bantuan secukupnya. Kalimat secukupnya itu norma terbuka. Itu bisa diisi sesuai dengan waktu dan tempat mengenai nilai bantuan itu. Kemungkinan yang terakhir bahwa diskresi dapat digunakan itu adalah karena ada pilihan. Biasanya menggunakan kata dapat. Jadi redaksi peraturan perundang-undangan yang menggunakan kata dapat itu mengandung pilihan. Bisa iya atau tidak, tetapi harus dimaknai dalam konteks hukum administrasi itu bahwa kalau ia mengambil kebijakan, ia harus atas dasar pertimbangan hukum yang mendukungnya. Begitu pula ketika itu tindakan tidak diambil, ia harus atas dasar pertimbangan hukum yang mendukungnya. Bukan berarti diskresi bermakna semaunya. Itu kalau dalam teori, itu sifatnya alternatif. Tetapi peraturan perundang-undangan kita, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, itu sifatnya kumulatif. Sehingga harus terpenuhi semuanya. Dan kata menunjukkan bahwa itu kumulatif, itu kata terakhir sebelum rincian itu menggunakan kata dan. Dan di dalam anotasi itu jelas-jelas disampaikan di sana bahwa itu sifatnya kumulatif. Kalau tidak terpenuhi salah satu maka tidak bisa digunakan. Atau dengan kata lain, peraturan atau diskresinya itu menjadi tidak sah. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang saya tinjau begini, bahwa peraturan yang sekarang berlaku itu adalah peraturan KPU nomor 19 dan kebetulan ada putusan Mahkamah Konstitusi dan itu ada jarak waktu untuk perubahan. Karena itu harus menggunakan peraturan putusan KPU itu. Karena peraturan KPU itu jelas tertuju kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma yang diuji itu. Sehingga itulah yang berlaku. Maka dasar legalitas mengenai keabsahan seseorang itu berdasarkan peraturan yang berlaku itu. Dan peraturan itu menghendaki perubahan sebagaimana nanti pertanyaan yang ketiga itu sangat terkait mengenai mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan. Jadi saya lanjutkan saja kepada pertanyaan yang berikutnya mengenai putusan MK itu erga omnes, kemudian final dan mengikat. Benar itu. Kita memilih itu, kita mengakui itu semua. Erga omnes artinya berlaku untuk semua pihak yang terkait. Begitu pula mengikat, final dan mengikat itu juga kepada pihak yang terkait. Tetapi dalam konteks ini, saya melihat begini secara akademisi, bahwa MK itu tergolong sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Sehingga produk dari MK itu dalam bahasa Belanda disebut vonis, putusan. Sementara pelaksanaan pemilu beserta rangkaiannya itu bukan diatur dengan vonis,
tapi diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga meskipun ia final dan mengikat, tetapi saya memaknainya bahwa finalnya itu tertuju pada pihak terkait dan bentuknya adalah mengubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Adapun untuk pelaksanaan administrasi, pelaksanaan tata cara pencalonan dan lain-lain itu harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada regeling. Dan regeling itu dalam hal ini dibuat oleh KPU yang diberi kewenangan membuat aturan itu. Sehingga dengan demikian mau tidak mau memang KPU harus mengubah itu. Dan ini saya kira sudah menjawab semua yang tadi ditanyakan. Izin yang mulia, saya kira belum dijawab pertanyaan kami tadi itu. Ketentuan mana di dalam peraturan perundangan yang mengatur bahwa ahli mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Mohon diulang. Tadi kan pertanyaan saya adalah dengan kalau ada kata-kata bahwa penetapan Gibran sebagai calon presiden itu ahli mengatakan itu kan suatu pelanggaran. Saya minta ahli menunjukkan di mana itu pendapatnya, pendapat kan kesimpulan beliau, Prof. Ya, jadi begini, di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam peraturan KPU nomor 19, syaratnya itu kan 40 tahun. Sementara pada saat pendaftaran, Gibran itu belum berusia 40 tahun. Peraturan yang saat itu berlaku, peraturan KPU nomor 19, itu mensyaratkan itu. Adapun syarat tambahan itu kan ada pada putusan MK. Ya. Jadi saya hanya melihat dari situ. Ya, kalau aturannya ahli tidak bisa menjelaskan. Itu pertanyaan terakhir dari Bawaslu tadi, Prof. Agak singkat. Bapak tahu tidak ada putusan tentang DPD dulu, kalau tidak bisa. Kalau saya melihat begini. Yang mulia, ada pertanyaan satu yang belum terjawab dari kami, dari pihak terkait, karena ada 2 pertanyaan. Dari saya juga belum dijawab tadi. Tadi dari ahli, kalau yang dari pihak terkait sudah sekaligus. Sekaligus saya jawab, jawaban saya seperti itu. Itu adanya. Jadi pertanyaan termohon tidak perlu diperdebatkan itu. Kemudian yang belum dijawab. Iya, dari Bawaslu dulu satu-satu dengan yang terakhir Pak Repli. Apakah boleh ada perubahan syarat pada saat mengulang verifikasi dan lainnya? Ya. Pada saat pendaftaran ataupun verifikasi. Kalau saya melihat begini, peraturan itu boleh diubah kalau memang ada jelas perintahnya. Satu. Kalau memang diubah itu karena mengakomodir tuntutan di lapangan, saya kira kalau saya dari perspektif umum ini bukan seperti itu. Karena dasar legalitas perubahan itu harus berdasarkan norma hukum yang di atasnya. Karena perubahan, mengubah sesuatu itu merupakan tindakan hukum. Dan tindakan hukum itu dalam konteks hukum administrasi harus berdasarkan legalitas behinsel, atas dasar legalitas. Legalitas itu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Bukan karena tuntutan di lapangan. Kalau ada tuntutan di lapangan, namanya bukan peraturan, tapi diskresi tadi. Kalau memang ada alasan-alasan yang objektif, itu boleh. Gitu. Ya, putusan MK yang membuat mengubah syarat itu? Tidak ada diskusi, Pak. Nanti tidak akan ketemu kalau Anda akan. Ya. Silakan, Pak Repli, satu pertanyaan yang belum terjawab katanya. Saya mengatakan kan keputusan penetapan ini dianggap melanggar hukum administrasi karena ahlinya hukum administrasi. Dan dalam konteks pemilu kita tahu bahwa hal seperti ini bisa disengketakan ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, seandainya tindakan itu tidak diambil, entah alasan apapun, lupa atau tidak mau atau menunggu sengketa hasil, menurut ahli apakah kemudian itu bisa dikatakan sah dan kemudian tidak bisa lagi diperkarakan di Mahkamah Konstitusi? Sesuatu yang tidak sah secara hukum, kalau kemudian itu diabaikan, tidak diajukan gugatan, ya tidak bisa berubah dengan sendirinya. Tidak sah ya tidak sah. Baik, sudah cukup. Terima kasih, ahli, Pak. Majelis, pertanyaan dari terlapor belum dijawab tadi. Terlapor siapa? Terlapor. Sorry. Tadi sudah saya jawab. Pak jadi terlapor gimana? Sorry, termohon, mohon maaf. Sudah belum dijawab majelis. Jadi yang mana satu kesempatan? Ya, soal coba. Saya ulangi lagi ya, bahwa di dalam peraturan KPU nomor 19. Ya sudah, saya sudah bisa sampaikan, nanti diskusinya bisa panjang. Jadi ada ketentuan bahwa ketika datang kemudian bisa menggunakan syarat sepanjang ada izin presiden, sementara faktualnya kan begitu kan? Apakah kemudian ada kesalahan dari pihak KPU ternyata bahwa
terhadap pejabat yang seharusnya ada izin dan izin itu sudah dikantongi, kemudian tidak diterima oleh KPU. Itu syarat itu berlaku untuk semua apa untuk satu kasus itu? Untuk pejabat atau kepala daerah yang ditunjuk kepala daerah inkasu, Pak. Bagaimana pendapat ahli? Kalau saya dalam konteks ini tentu merujuk pada putusan MK itu yang mensyaratkan secara yang sudah ditentukan itu. Cukup. Terima kasih, Prof. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk Mahkamah Konstitusi. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heru, berikutnya siapa? Yang Mulia, mohon izin. Sebelum melanjutkan ke ahli berikutnya, ada permintaan dari saksi satu orang karena akan menguji di Universitas Sriwijaya pukul 15. Mohon satu didahulukan jika diperkenankan Yang Mulia. Satu orang. Gimana? Silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. Saudara Arif Patramijaya minta izin di yang sudah disumpahkan Pak Heru? Yang belum, Yang Mulia. Belum ya. Oke, ya, mohon izin dulu. Sudah terlambat, minta cepat pula, belum disumpah pula. Terima kasih Yang Mulia atas kebijaksanaan. Pak Arif, agama Islam ya? Patrajen ya panggilannya. Formalnya kok Arif Patrawijaya. Oh iya, gimana ini? Lawyer senior kok identitasnya beda-beda. Baik, supaya untuk memenuhi ketentuan peraturan undang-undangan dimohon untuk mengucapkan sumpah dulu. Akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur untuk saksi. Baik Yang Mulia, terima kasih. Bapak Dr. Arif Patrawijaya SHLLM, ya, ikuti lapas sumpah lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Silakan di podium Pak Patra. Ini mau menjelaskan berkaitan dengan kesalahan KPU dalam penetapan pasangan calon. Izin Yang Mulia, saya ambil. Berikutnya siapa nanti Pak Heru setelah ini? Setelah ini lanjut ahli lagi. Ahli siapa? Iya, Fit Andrison PhD Yang Mulia. Fit Andrison. Ya, waktunya 15 menit Pak. Termasuk untuk tanya jawab Pak. Baik, langsung Yang Mulia. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Hakim Konstitusi, para pemohon, kuasa pemohon, dan semua yang hadir di sini. Nama saya Arif Patramijaya. Saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 atau disingkat TPDI Jilid 2. TPDI ini mendapat kuasa dari 3 orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan. Petrus Haryanto, mantan aktivis Sekjen PRD 96 yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi. Azwar Furgutyama,
juru bicara Forum Kota, dan yang ketiga Fenri Tendri. Oleh karenanya pada waktu itu TPDI dan saya sendiri ya bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah bahwa dalam persidangan DKPP itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang DKPP terbentuk. Kami mendaftarkan bulan November, dibuka persidangan 4 kali, baru diputus Februari 2024. Padahal kita tahu biasanya DKPP tidak lebih dari 2 minggu. Yang mulia, bahwa dalam pengaduan itu DKPP telah memutus perkara pada tanggal 5 Februari 2024. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI Jilid 2. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and action and suggest difficult priorities. Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya, tanpa etika, manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya, pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika. Namun isi pasalnya, saya bacakan pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu. Inilah yang dilanggar oleh KPU. Lalu yang terakhir, pasal 19 huruf A yang menyatakan semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya yang mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya. Dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU.
Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2004. Pak Petra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir mohon dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tetap di situ. Barangkali ada pertanyaan dari Yang para mulia. pihak. Dari kuasa hukum, silakan. Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Saksi, tadi saksi telah menjelaskan dan mengutip berbagai macam peraturan ya, pasal-pasal yang disebutkan itu secara norma. Yang ingin saya tanyakan tadi juga menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh saksi, seperti itu toh. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa tindakan yang dimasukkan di dalam norma-norma yang disebutkan tadi, terus apa juga yang dimaksudkan sebagian yang dikabulkan tadi, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin mendapat gambaran, karena kita tentunya tidak mengikuti persidangan yang ada di KPP tersebut. Apakah saksi bisa menggambarkan proses persidangan di KPP itu sendiri? Tadi saksi menyatakan tidak hanya sekedar persoalan etik seperti itu, tapi menggambarkan bagaimana proses persidangan itu dan tentunya menghadirkan berbagai macam pihak, termasuk dari pihak Dirjen Perundang-undangan dari Kumham. Apa pandangan dan pendapat Dirjen? Jangan pendapat, Pak, nggak bisa. Ini Bukan, ahli, saksi soal. pendapat pada waktu disampaikan di persidangan itu. Setahu saksi ya. Yang Silakan. Saya ulangi lagi Yang Mulia, apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh Dirjen Perundang-undangan Kumham pada waktu persidangan di DKPP itu menyangkut tentang PKPU yang pertama maupun PKPU yang kedua tentang proses pencalonan itu. Terima kasih. Dari termohon, Ada masih satu pertanyaan saja. Silakan. Saya ingin tahu, saudara saksi, apakah di dalam proses di DKPP itu juga dibahas bahwa seluruh pelanggaran yang tadi dimaksudkan oleh kode etik perilaku penyelenggara pemilu itu juga berkaitan dengan azas dan prinsip, azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Apakah juga dibahas seperti itu dan berkaitan dengan hal itu? Terima kasih. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis kepada saudara saksi. Berdasarkan perkara yang saudara saksi ikuti dan sampai kepada putusan DKPP, pertanyaan adalah apakah dalam putusan DKPP tersebut KPU dinyatakan tindakannya tetap sah dalam menetapkan Gibran atau tindakan KPU menetapkan Gibran dianggap tidak sah? Terima kasih. Baik, yang diketahui ya Pak Patra. Kemudian dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, setelah DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Saudara Hasyim Asyari, Ketua KPU, apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau tidak? Itu sih. Cukup. Dari baik dari hakim. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Ngarjan. Indah
Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Saat sunyi menggoda, kita merajut kerinduan pada Sang Pencipta. Kita membenamkan diri dalam ketenangan, merasakan hadirnya dalam hening yang mengisi ruang dan waktu. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Memiliki beragam potensi wisata serta warisan kekayaan budaya yang memesona, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya mengembangkan pariwisata melalui berbagai program dan inisiatif. Apa saja kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Ende dalam mengembangkan pariwisata, serta bagaimana dampak positifnya bagi perekonomian daerah? Bincang kita bersama Bupati Ende, Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad MM. Senin 1 April pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, Kabupaten Ende merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kabupaten ini dikenal dengan beragam potensi wisata dan juga kekayaan warisan budaya yang memesona. Dan untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Ende terus melakukan berbagai langkah dan upaya melalui program yang inisiatif untuk memajukan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende. Lantas seperti apa kebijakan dan program inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende, serta bagaimana dampak positif bagi perekonomian daerah yang ada di sana? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni, hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Jafar Haji Ahmad. Halo Pak Bupati, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa, selamat datang di Bincang Kita ya Pak Bupati. Siap. Pak Bupati, berbicara mengenai Kabupaten Ende yang berada di Nusa Tenggara Timur, dikenal dengan potensi wisata alam, wisata budayanya juga. Boleh dijelaskan keberadaan Ende seperti apa? Jadi Ende itu salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kami ada 21 kabupaten, 1 kota. Nah, Ende itu terletak di tengah-tengah Pulau Flores dengan luasnya itu 2000 lebih kilometer persegi. Kemudian kecamatan ada 21, desa ada 255 desa, 23 kelurahan dan 830 dusun. Daerahku seperti itu mempunyai potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Satu contoh Mbak Winda, Danau Kelimutu itu 3 warna. Di dunia tidak ada kecuali di Ende.
salah satu kekayaan potensi alam kami yang sekarang kita sedang promosikan untuk bagaimana dunia tahu. Dunia tahu ada ciptaan Tuhan yang terunik yang tidak ada di dunia, yang ada di Ende. Kira-kira seperti itu. Wisata alam, kemudian juga yang menjadi daya tarik dari Ende adalah wisata sejarah, Pak Bupati. Apa yang kemudian menjadikan Ende ini menjadi tujuan destinasi sejarah bagi wisatawan? Ini pertanyaan yang menarik buat Bupati Ende. Karena kami di Ende itu namanya rahimnya Pancasila. Ketika Bung Karno dibuang di Ende tahun 34 sampai 38, beliau dalam kesendiriannya, kota sepi, kota jauh dari keramaian, suka merenungkan bagaimana negara merdeka itu, apa dasar negara. Di Ende lah beliau merenungkan sesuatu tentang 5 dasar negara kita yang sekarang kita namakan Pancasila. Di bawah pohon sukun, renung berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Terinspirasilah dengan kita punya budaya lokal sana yang gotong royong, yang toleransi, yang produk kebersamaan, musyawarah mufakat. Kalau kita bikin satu rumah itu berarti musyawarah dulu. Panggil semua kita adik kakak, sana family, kau tanggung apa, itu kehidupan kami di Ende seperti itu. Wah, jadi sangat bersejarah ya, apalagi bagi Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno yang ternyata dulu merenungkan Pancasila ternyata di Ende. Lalu apa saja situ sejarah yang ada di sana, Pak Bupati? Sejarah kami di sana tentu dulu ada gereja nama waktu zaman Portugis namanya katedral. Kemudian tentu ada situs Bung Karno, ya ada perenungannya, ada namanya Bung Karno pernah setiap tuh di suatu perpustakaan namanya Serambi Bung Karno. Itu Bung Karno kalau masa sepinya itu datang, masih yang Belanda datang di situ baca buku segala macam, dan masih ada tempatnya Belanda. Bung Karno kita ke Ende melapor di situ dia. Itu masih untuk langkah, dan masjid seperti Arabita masih ada tempat sholatnya Bung Karno. Jadi cagar budaya kami masih banyak kami lestarikan hingga saat ini. Wah, terus dilestarikan hingga saat ini. Lantas kemudian apa langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende untuk terus menjaga wisata sejarah ini terus dilestarikan dan orang-orang akan terus berdatangan untuk berkunjung ke Ende melihat potensi wisata sejarah di sana seperti apa sejauh ini, Pak Bupati? Nah, tentunya pertama kami harus koordinasi bekerjasama dengan BPIP. Karena konsep lahir Pancasila itu domainnya BPIP. Kami terus komunikasi sehingga kita pertahankan nilai sejarah Ende itu untuk kita kembangkan untuk generasi muda ke depan. Nah, tadi kami sebelum ke sini sudah ketemu dengan BPIP, dengan Kepala BPIP dan teman-teman sana. Kami ajukan konsep untuk pariwisata sejarah bangsa Indonesia. Jadi nanti ada 1 Juni itu ada rakor jaket Bung Karno, jaringan kota apa sejarah Bung Karno. Selama beliau hidup itu dari dewasa sampai dengan beliau wafat itu ada 21 kota yang pernah disinggahi oleh Bung Karno sebagai bapak bangsa. Nah, untuk itu rakor atas itu rakor di Ende 21 bupati wali kota hadir di sana. Nah, kota yang paling banyak sejarah di Bung Karno ada yang sempat tinggal bertahun-tahun tuh ada 4 kota. Ende, Blitar, Bandung, Bengkulu. Pak Bupati, selain wisata sejarah yang tadi sudah dijelaskan di awal, tadi juga sudah disinggung terkait dengan Danau Kelimutu, Danau Tiga Warna. Mungkin boleh dijelaskan lagi terkait dengan danau ini dan bagaimana pengembangan Danau Kelimutu ini? Ya tertarik tadi saya kata mistiknya itu adalah di situ di Tiga Warna itu bersemayamlah roh para arwah yang telah melalui kita semua di sana tuh bersemayam di situ. Jadi selalu berkumpul di situ. Nah, sehingga setiap tanggal tadi saya sampaikan 14 Agustus itu mereka keluar
Nah disitulah cucu-cucunya itu yang sekarang ada di sekitar Kelimutu itu memberi makan roh halus supaya mereka tenang arwahnya tuh. Jadi intinya itu mistiknya di situ. Nah itu ayat bisa berubah juga ya. Nah kenapa tanggal 14? Karena pada saat mau merdeka 17 Agustus itu Kelimutu ada aneh-aneh di sana, bergerak dia. Nah, sehingga para penyangga yang 17 ada tadi bergerak. Kenapa begitu? Ambil kesimpulan bahwa kita harus kasih makan kepada roh arwah tadi. Mungkin mereka meminta, dikasihlah sesembahan itu, tembabila, mereka punya rokok, minuman, minum adat segala macam, dikasih sesembahan sehingga dia tenang kembali. Wah, masih banyak yang kemudian ingin saya tanyakan. Saudara, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Pancasila, momen bersejarah. ND Kota Rahim Pancasila merayakannya secara istimewa. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024. Momentum mengenang dan memperkuat identitas ND sebagai Kota Rahim Pancasila. Dalam napak tilas perjalanan hidup Bung Karno selama pengasingan di ND, Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024, Ethnic Fashion Show, Parade Laut, Parade Darat, Pagelaran Seni dan Budaya, ND Kultur Expo, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Mari merayakannya bersama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 di ND Nusa Tenggara Timur. Pancasila, momen bersejarah. ND Kota Rahim Pancasila merayakannya secara istimewa. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024. Momentum mengenang dan memperkuat identitas ND sebagai Kota Rahim Pancasila. Dalam napak tilas perjalanan hidup Bung Karno selama pengasingan di ND, Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024, Ethnic Fashion Show, Parade Laut, Parade Darat, Pagelaran Seni dan Budaya, ND Kultur Expo, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Mari merayakannya bersama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 di ND Nusa Tenggara Timur. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Bupati ND, Bapak Jafar Haji Ahmad. Tadi kita sudah menyinggung terkait dengan kawasan geopark di ND, kawasan geopark Kelimutu. Itu boleh dijelaskan seperti apa pengembangannya saat ini, Pak Bupati? Saat ini kita sudah mendapatkan warisan geologi dalam kawasan geologi oleh Kementerian SDM. Ini awal mulanya kita akan menjadikan tingkat lagi itu geopark. Dasar itu geologi sudah bagus, memenuhi syarat. Saat ini kita terus kembangkan untuk geopark Kelimutu tingkat nasional dulu. Ini sekali lagi ini dan mereka promosi keluar. Nah itu kita sudah kerjasama dengan Kementerian Investasi, kemudian Kementerian Pariwisata untuk dijadikan kawasan geopark tingkat nasional. Mudah-mudahan
bulan November 2004 itu kita sudah memperoleh sertifikat nasional sebagai Kelimutu Geopark. Tapi apa yang menjadi visi misi dari pengembangan kawasan geopark di tentunya ND? Meningkat pariwisata, intinya untuk meningkatkan kita punya ekonomi daerah kita, UKM kita, kalau itu induknya geopark itu, sehingga ujungnya itu adalah bagaimana lingkungan saya di sana tuh, para UKM saya bisa hidup dengan alam yang ada di sana. Jadi bagaimana kita meningkatkan daya tarik wisata melalui event tadi yang kita buat. Tentunya pemerintah pusat punya peran sekali. Nah, nanti setelah dapat nasional, setahun 2 tahun kita harus ke UNESCO. Daftar UNESCO sehingga jadi itu menjadi tingkat dunia. Nah, ketika dunia, insya Allah mudah-mudahan ND akan jadi hebat. Jadi sekarang targetnya adalah tingkat nasional terlebih dahulu dan targetnya di November tahun ini ya. Nasional tahun ini 2024. Ya. Nah mungkin setahun 2 tahun lagi kan ada penilaian. Betul. Ketat sekali tuh. Lalu upaya konservasi alam terkait dengan kawasan geopark Kelimutu ini seperti apa sejauh ini? Tetap kita ini kan berapa 5 hektar lebih kalau tidak salah itu konservasi tetap berada di bawah Kementerian Kehutanan. Di daerah itu daerah Taman Nasional yang konservasi dijaga betul oleh Kementerian Kehutanan. Kami hanya buat tanah saja, membuat event, membuat promosi segala macam. Kami daerah untuk mendatangkan pariwisata tadi itu. Nah tentu pemiliknya adalah Kementerian Kehutanan. Jadi konservasi segala macam itu terpelihara dengan baik dan sangat baik sekali. Oke, tapi di sekitar kawasan geopark Kelimutu itu selain adanya danau 3 warna tadi, apa saja yang menjadi daya tarik bagi wisatawan? Mungkin flora fauna atau apa seperti apa Pak? Ini yang menarik ini Mbak Winda. Jadi tidak hanya warna saja, tapi fauna flora dia tuh sangat indah. Ya seperti misal fauna itu ada burung elang Flores, gerugiwa kita bilang tuh. Gerugiwa itu mirip seperti burung Garuda itu. Sangat mirip sekali. Dan suaranya bagus. Nah, burung itu hidupnya hanya di daerah Kelimutu. Satu kecamatan yang ada di sekitar Kelimutu. Elang Flores. Kenapa dia suka di sana? Karena masyarakat kami tahu burung itu suka makan ayam, makan binatang-binatang peliharaan orang. Burung itu. Nah, berada tempat lain sudah hampir punah, dikejar orang. Karena kami sana tuh alam dan kita tuh menyatu sehingga dilihat saja, makan ayam dibiarkan saja. Jadi dia tetap di situ, dia burung itu, elang Flores namanya itu. Nah, teman-teman kalau ke sana tuh ada tempat-tempat dia cari makan. Dibiarkan oleh para toko-toko ada satu situ tuh, sehingga makan ayam. Siapa di situ anak ayam, biarkan saja. Burung itu bersahabat ya, kita salah satu contoh seperti itu. Dan lagi burung-burung kakatua, burung apa segala macam itu banyak di sana dan terjaga betul, tidak boleh di apa-apain. Nah kalau Mbak pindah ke sana pagi hari itu indah sekali. Indah sekali, sangat luar biasa. Jadi kekayaan flora dan fauna juga di sana menjadi daya tarik ya. Salah satunya adalah elang Flores itu Flores. Jadi itu yang kemudian dilestarikan. Juga floranya itu tentu kami sana bukit-bukitnya indah sehingga sepanjang mana tuh ada flora-flora yang memang daunnya lain. Katakanlah kemiri misalnya, daunnya keputih-putih. Lah tuh ada putih-putih, jadi nampak indah dari lekuan-lekuan gunung saya itu indah sekali ketika kita berada di puncaknya Gunung Kelimutu itu. Ya, jadi Kelimutu itu ada 601 dari permukaan laut, tinggi sekali dia. Kalau dari atas tubuhnya tuh meledak, oh itu hijau, itu merah, itu putih, itu indah. Baru faunanya. Nah ini ke depan saya ingin ada kita gantung. Dari bawah siap tulis kita gantung mengelilingi kawasan itu. Kalau orang-orang tua dia harus pakai kita gantung.
Oke. Mudah dilalui. Jadi mata kita dimanjakan dengan keindahan alam yang ada di Danau Kelimutu, kawasan Geopark Kelimutu. Lalu bagaimana sejauh ini dampak positif dari pengembangan pariwisata, kemudian dari kawasan Geopark Kelimutu terhadap masyarakat lokal yang ada di sana, Pak Bupati? Oh, itu sangat. Saya tertarik juga sekali. Tentu ujung kita kan bagaimana meningkat ekonomi daerah, bagaimana mensejahterakan lingkungan. Itu tujuan kita membuat sesuatu tadi itu kembali kepada rakyat kita. Nah, untuk itu peningkat ekonomi sangat-sangat signifikan. Jadi datang seperti daerah lain juga, subuh-subuh sudah ada orang. Kita subuh sudah ada orang, bule-bule sudah ada orang. Menit indahnya sunrise itu, ya sudah ada orang. Nah, kamu dari situ para UKM itu dari segala pakaian mereka menjual jajah mereka itu sangat seindah. Nah, sebentar lagi dia ke pasar tradisional. Dari situ juga ada pasar. Nah, itu mereka tinggal di situ juga. Terus asli tinggal di sekitar homestay yang ada di situ. Pagi mereka ke Kelimutu, meniup udara dingin, bisa 10 derajat tuh. Oke, jadi memberikan dampak positif juga bagi masyarakat lokal, meningkatkan perekonomian juga di sana ya Pak Bupati. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, saudara, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Hari lahir Pancasila, momen bersejarah. ND Kota Rahim Pancasila merayakannya secara istimewa. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024. Momentum mengenang dan memperkuat identitas ND sebagai Kota Rahim Pancasila. Dalam napak tilas perjalanan hidup Bung Karno selama pengasingan di ND, Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024, Ethnic Fashion Show, Parade Laut, Parade Darat, Pagelaran Seni dan Budaya, ND Kultur Expo, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Mari merayakannya bersama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 di ND Nusa Tenggara Timur. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Hari lahir Pancasila, momen bersejarah. ND Kota Rahim Pancasila merayakannya secara istimewa. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024. Momentum mengenang dan memperkuat identitas ND sebagai Kota Rahim Pancasila. Dalam napak tilas perjalanan hidup Bung Karno selama pengasingan di ND, Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024, Ethnic Fashion Show, Parade Laut, Parade Darat, Pagelaran Seni dan Budaya, ND Kultur Expo, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Mari merayakannya bersama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 di ND Nusa Tenggara Timur. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Hari lahir Pancasila, momen bersejarah. ND Kota Rahim Pancasila merayakannya secara istimewa. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024. Momentum mengenang dan memperkuat identitas ND sebagai Kota Rahim Pancasila. Dalam napak tilas perjalanan hidup Bung Karno selama pengasingan di ND, Festival Parade Pesona Kebangsaan 2024, Ethnic Fashion Show, Parade Laut, Parade Darat, Pagelaran Seni dan Budaya,
ND Kultur Expo, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Mari merayakannya bersama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2024 di ND Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan masih bersama dengan Bupati Kabupaten Ende, Bapak Jafar Haji Ahmad, yang tadi juga sudah menjelaskan bahwa ini berdampak positif ya dengan adanya pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Ende. Dan katanya juga pemerintah Kabupaten Ende ini juga memanfaatkan potensi pertanian lokal yang ada di sana untuk pengembangan sektor pariwisata. Benar seperti itu Pak Bupati? Boleh dijelaskan seperti apa? Betul sekali. Jadi gini, Kelimutu ada tuan-tuan adat kita, penyangga Kelimutu ada 21 kepala adat yang berdiak, ada komunitas-komunitas itu. Nah itu secara sejarah mereka yang milik itu. Oke. Sejarah. Nah sejarah itu kalau kita ada apa Patika Dua Bapak Temata itu, misalnya saya ulang lagi, mereka itu yang memberikannya. Nah dampaknya utama kepada masyarakat di sekitar itu adalah event tadi. Semua yang masuk ke situ CSR kasih mereka. Dampak ekonomi langsung adalah pertumbuhan ekonomi kepada tadi pendatang itu. Nah mereka tidak boleh oleh luar. Mereka sekitar di bawah Danau Kelimutu itu. Nah, mereka itulah yang berjualan di situ. Tidak ada di kota data, tidak ada. Itu khusus untuk mereka. Utamakan mereka memanfaatkan keindahan alam itu buat mereka di situ. Apa dampaknya ke kota itu, nah, termasuk belanja segala macam, pasar tersenang. Nah, kaitan pertanian, mereka itu nginap di daerah situ. Kita ada desa wisata, ekowisata itu sudah dapat juara nasional juga lah. Jadi partus tinggal di situ, mereka pagi bercocok tanam, mati tanam, cangkul segala macam, siangnya datang bawa masak sama-sama di masyarakat di situ. Itu satu desa itu Sekonara namanya, itu kami sudah latih bahasa Inggris. Di situ kerjasama nih ke lembaga pelatihan bahasa Inggris. Para suster saya di sana juga melatih. Termasuk itu bagaimana cara berkomunikasi dengan turis itu. Tapi dengan tokoh adatnya kita kerjasama. Nah kita punya kepercayaan di sana tuh harus kita akui. Kalau kita langgar berarti ada masalah di kemudian harinya. Contoh yang mau saya katakan, musim tanam tidak boleh sembarangan. Ada ritual dulu. Waktu panen ritual dulu. Itu di-backup oleh pemerintah. Ya, ini salah contoh adat budaya tetap kita hargai. Karena alam itu dengan masyarakat lingkungan jauh sebelum itu sudah menyatu. Ini kita pertahankan, nah kita akan jual itu sebagai objek pariwisata yang menarik orang. Justru adat istiadat dari masyarakat lokal juga menjadi daya tarik seperti itu. Contoh satu ini, bekerja suatu waktu harus pire. Pire itu kalau di Bali itu nyepi. Kalau kami sana 1 tahun tuh harus ada pire, tidak boleh bekerja, hormat alam. Tidak boleh bekerja, siapapun, proyek pemerintah pun berhenti. Harus berhenti dulu. Jadi segala aktivitas dihentikan pada saat itu. Wargati. Nah, itu terus kita pelihara sehingga hubungan antar pemerintah dan tokoh-tokoh ada jadi ada keseimbangan. Jadi tidak saling menghargai sehingga ini dibangun dengan penuh toleransi tadi. Oke, seimbang dan juga saling menghargai, dan ini juga bisa mengundang ternyata wisatawan untuk datang. Lalu kemudian yang juga menjadi salah satu program dari pemerintah Kabupaten Ende adalah pembangunan sumber daya manusia. Seperti apa pembangunan SDM di sana? Nah, ini kan juga pasti akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Ini dia itu harusnya kalau kita bisa pariwisata, industri pariwisata harus didukung oleh SDM yang mumpuni. Tidak bisa alat saja. Nah, kami punya program perbanyak SMK pariwisata, banyak SMK wajib berbahasa Inggris. Kemudian ada pelatihan yang kerjasama dengan Bali, karena Bali itu adalah dunia
Nah, bagaimana cara kita menjual atau lembaga pendidikan di Bali itu masuk ND, pelatihan, keterampilan, Bajo juga, pasar banyak di sana. Jadi peningkatan SDM itu memang program prioritas kita untuk menunjang industri pariwisata. Jadi pertama itu sekolah-sekolah di sana orientasi ke pariwisata. Nah, yang kedua bahasanya harus ikut Cina, Mandarin, harus Inggris, harus itu mutlak. Ya. Nah, ketiga wisata kampung. Tapi terutama tadi saya bilang Konara itu harus orang ini harus anak orang tua minimal berbahasa Inggris untuk komunikasi dengan para turis. Jadi kita bersama dengan lembaga-lembaga di Bali atau di Bajo yang tingkat-tingkat Lombok. Karena kami di sana itu terbuka banget itu. Kapal Roro saya untuk sifatnya untuk pariwisata itu setiap minggu ada ND, Bajo, Lombok, ada. Oke. Nah ini jalur pariwisata. Jadi kami harus meningkat SDM, saya setuju. Jadi prioritas kita tuh kalau kita industri pariwisata SDM, sekolah-sekolah SMK mana yang untuk penguatan SDM juga terus dilakukan. Lalu kemudian yang akan menjadi target kedepannya dari pemerintah Kabupaten ND untuk keberlanjutan pariwisata ND seperti apa Pak Bupati? Untuk pariwisata. Nah tentunya kita harus ke pusat untuk dukcapil pariwisata. Beri contoh di pariwisata ada yang desa kreatif, ada desa ada desa pariwisata itu ada. Nah itu kita matchingkan antara pusat sama daerah. Nah, sehingga lalu arus wisatawan ND beri kontribusi berapa dari pemerintah pusat. Nah kita kekurangan kita punya fiskal daerah. Untuk pariwisata kan mahal, ya menjual sesuatu itu mahal. Apa menjual keindahan mahal. Untuk kita gandeng pihak swasta juga, CSR teman-teman dari BUMN, kemudian pariwisata juga punya program tarik. Nah itu kita harus buka channel kita sebanyak-banyaknya, terutama Kementerian Pariwisata. Oke, jadi semangat kolaborasi terus ditanamkan ya untuk kemajuan pariwisata ND. Terakhir Pak Bupati, apa pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan oleh Bupati ND terhadap kemajuan pariwisata di sana? Silakan. Tentu harapan saya sebagai Bupati ND kepada para pendengar serta pendengar kami punya obrolan ini, datanglah ke ND. ND itu yang tidak ada di dunia dua. Kata pada alam itu Danau Kelimutu, kemudian sejarah tadi rahim Pancasila itu tidak ada di Republik ini kecuali ada di ND. Indonesia bukan belum tentu jadi seperti ini ketika ND tidak ada. ND terinspirasi bukan kehidupan kami sana itu nyaman, gotong royong. Jadi ini harapan saya, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika obrolan kami di Wabinda ini, datanglah, tengoklah kita punya ND yang sangat luar biasa dengan alamnya, budayanya, sejarahnya komplit sekali teman-teman sekalian. Jadi untuk itu sekali lagi ND memang kita ingin jadikan jendela dunia. Kira-kira itu Mbak Wina ya. Baik, terima kasih Bupati ND Bapak Jafar Haji Ahmad sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Sukses selalu Pak Bupati. Dan juga bagi Anda yang ingin berwisata, salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi adalah di ND karena ada wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, semuanya lengkap di sana. Ya. Kami akhiri perbincangan ini, saudara. Saya Winda Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh
Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV yang disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi bersama saya Adisti Larasati. Saudara, seperti yang kita ketahui hari ini Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 dengan mendengarkan atau mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pemohon satu, yakni pasangan Capres-Cawapres Anies dan juga Muhaimin. Setidaknya saudara, dari kubu Anies Muhaimin ini menghadirkan ada 7 orang saksi atau 7 orang ahli dan 11 ahli yang memang dihadirkan dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 ini, saudara. Dan ada 7 orang ahli yang memang dihadirkan dalam sidang gugatan sengketa Pilpres ini. Yang pertama, ahli tersebut adalah ahli ilmu pemerintahan Bambang Eka Cahya, kemudian ada ekonom senior Faisal Bahri, kemudian Faisal Basri, kemudian juga ada ahli hukum administrasi Ridwan, dan juga ada ekonom dari Universitas Indonesia, ada Fit Adrison, kemudian ada kepala pusat studi forensik digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi, ada managing director political economy and policy studies Antoni Budiawan, dan pakar otonomi daerah Johermansyah Johan. Kemudian ada 11 orang saksi lainnya, dan masing-masing ahli dan juga saksi ini diberikan waktu setidaknya 20 menit. Kita akan berbincang dengan pakar hukum tata negara dalam Breaking News Kompas TV yang disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah hadir bersama saya ada Pak Profesor Juanda. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Pagi menjelang siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sudah menghangat ya kan, kalau kita lihat tadi ada 4 orang saksi, ada 4 orang ahli yang memang sudah dihadirkan keterangannya. Dan kalau tadi kita melihat ya Prof, yang sudah dihadirkan ini konsentrasinya atau fokusnya ini rata-rata adalah soal lolosnya Gibran Rakabuming Raka dalam calon wakil presiden di Pilpres 2024. Anda melihat ini menjadi salah satu hal yang difokuskan oleh ahli untuk meyakinkan hakim ataupun majelis hakim dalam sidang ini? Ya, saya kira sesuai dengan isi permohonan pemohon yang dari awal sudah kita lihat deskripsinya itu menyasar kepada persoalan untuk mendiskualifikasi ya 02 khususnya Gibran jadi cawapres. Nah, oleh karena itu berusahalah mereka tim hukum ini untuk menghadirkan ya para ahli yang kira-kira bisa membantu dan meyakinkan publik termasuk juga hakim khususnya ini bagaimana status legalitas keabsahan dari Gibran. Oleh karena itu saya kira itu wajar saja dalam kerangka 01 untuk memperjuangkan bahwa ini nanti dapat didiskualifikasi. Itu kan petitum mereka ya. Termasuk juga tadi saya lihat ada dari hukum administrasi, juga ada dari ahli ekonomi, itu menyasar soal bansos. Tetapi bagaimanapun ya, saya melihat ini masih dalam koridor-koridor hukum yang memang perlu dibuktikan di persidangan ini. Nah, oleh karena itu saya kira tinggal nanti bagaimana apakah hakim ini yakin, percaya dengan ahli-ahli atau saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon khususnya 01 ini. Kalau tadi kan kita lihat kalau khususnya untuk ahli tata negara, administrasi negara begitu ya, Prof, mengatakan bahwa pencalonan Gibran, diloloskannya Gibran ini bisa dikatakan bahkan administrasi negara bahwa surat keputusan KPU ini dianggap tidak sah begitu ya, soal lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, kalau dari pandangan Prof Juanda sendiri seperti apa? Iya, saya kira memang ada debatable di sini sebenarnya. Secara hukum tata negara memang selayaknya itu persoalan ini memang dipersoalkan di Bawaslu ya. Nah, terus ketika putusan Bawaslu itu tidak menguntungkan 01 katakanlah, harusnya dilanjutkan menurut saya ke PT UN. Ini yang tidak dilakukan oleh kubu 01 maupun 03. Seharusnya bisa pada saat itu langsung langkahnya ke PT UN. Lebih efektif menurut saya ya, dari awal saya katakan di berbagai media pada saat itu kenapa tidak diajukan ke PT UN, padahal Bawaslu
kalau tidak salah sudah ya, tetapi kenapa tidak diteruskan ketika katakanlah Bawaslu dianggap tidak mampu memberikan kepastian hukum dalam hal ini atau keadilan, maka dilanjutkan ke PT UN. Nah, saya kira itu lebih bagus sebenarnya ya, dipersoalkan dari sejak awal. Nah, oleh karena itu ya, saya sebenarnya memprediksi kenapa tidak disampaikan ya di awal ke Bawaslu ke PT UN. Tapi terlepas dari semuanya, bukan berarti tidak boleh dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi menurut saya ya. Dalam kerangka untuk menegakkan hukum dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sudah punya pengalaman putusan-putusan sebelumnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU tidak hanya mengutak-atik soal soal angka, tetapi bagaimana mengawal konstitusi dan hukum ini tegak dalam rangka pelaksanaan pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, tinggal nanti apakah misalnya katakanlah pernah putusan tahun 2004, tahun 2009 itu menyatakan secara tegas bahwa MK bukan tempat untuk menghitung suara-suara, hanya begitu tidak, tetapi lebih ditekan kepada persoalan penegakan hukum dan keadilan. Nah, ketika itu memang ya hakimnya berbeda dengan hakim sekarang. Nah, apakah ini yang ingin disampaikan, diingatkan oleh pihak 01 ya, bahwa ini sudah ada putusan soal kualitatif, yang penting adalah bagaimana keadilan substansif itu diperjuangkan. Nah, tinggal lagi hakim ini konfigurasinya apakah menggunakan mazhab-mazhab yang progresif sebagaimana pernah saya sampaikan atau tidak. Kita berharap ada terobosan hukum demi untuk tegaknya hukum, dan ini kan persoalan yang sangat penting untuk negara kita, dan rakyat kita menunggu ini. Ya, menunggu putusan ini nanti. Apakah hakim ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Oke, baik. Kita akan langsung ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Profesor Juanda, untuk menyaksikan keterangan dari ahli Faisal Basri berikut ini. Menggelontorkan uang banyak di anggota DPR, baik Senat maupun House Representative, yang ingin terpilih kembali, mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu, agar terpilih kembali. Sedemikian makin parahnya keadaan itu membuat sampai ada NGO yang khusus memelototi pork barrel ini karena memang membiaskan demokrasi itu. Dan tentu saja konteksnya beda, negara mereka tidak bisa diiming-imingi oleh sembako, ya big project, misal apa jembatan, toll road dan sebagainya. Nah, jadi secara umum bisa dikatakan bahwa pork barrel ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi. Di Indonesia penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, rentan miskin itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang bansos yang ad hoc sifatnya. Kalau atas izin Yang Mulia boleh slide kedua. Sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini sebetulnya dialami oleh berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Ya. Bahkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan akan mengikuti saran KPK
untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu 2 sampai 3 bulan sebelum pilkada tidak boleh ada bansos. Sadar di sini. Tapi pertanyaannya kok pilkada dibatasi, pemilu tidak gitu. Ya. Nah, jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif gitu. Lanjut. Nah, kemudian kalau pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah, lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan misalnya Erlangga Tarto ya yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin sendiri Bu Risma. Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah. Tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, kita lewati saja untuk menyingkat waktu. Nah, kemudian ada El Nino. Diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Erlangga. Kenapa Erlangga Hartarto minta diperpanjang? Setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya 1 orang, 2 orang, saya tidak tahu. Penerima El Nino mau nggak kalau diteruskan dana El Nino? Ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima ya akan terus. Sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itulah yang paling diingat. Ya. Jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia karena tahun pertama sampai tahun keempat udah entertainment aja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang. Mengerikan yang mulia, mengerikan. Ya, bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi, masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman. Akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Lanjut. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan lagi El Nino-nya sudah mereda. Minta perpanjang El Nino. Kenapa sih minta diperpanjang? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Tidak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada begitu, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih ini pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin. Nah, kita lihat El Nino sudah mereda. Kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir
dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMG, BPS sudah disupport oleh BRIN dan sebagainya itu. Ya, jadi tidak dipercaya lembaga yang memerintah sendiri. Ini kelihatan di sini dengan segala macam bencana yang selalu ada, tapi tidak ada yang bersifat nasional. Itu luas lahan panen itu tetap di atas 10 juta, tidak pernah di bawah 10 juta. Produktivitas naik, sehingga per hektarnya naik, sehingga produksi beras, saya langsung saja ke beras, cuma turun 600-an ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3 juta ton beras. Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari yang lalu. Jadi kita impor ini untuk apa kalau untuk tidak untuk stabilisasi pangan? Tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas, sehingga pasokan terbatas sehingga harga naik. Oleh karena itulah ada destabilisasi, kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya, kita impor. Importnya 3 juta ton, padahal penurunan produksinya 600-an ribu ton. Apa yang ada di kepala mereka itu? Oh, siapa tahu nanti 2 periode ya masih bisa nih ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran, maaf bukan periode, putaran. Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan lah, terlalu vulgar. Kemudian kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia kian mereda, harga pangan secara keseluruhan turun mulai Desember, dan mulai Januari harga beras di pasar internasional mulai turun. Seperti kelihatan di tabel yang di peraga yang bawah. Tapi di Indonesia naik terus, mencapai level tertinggi sepanjang sejarah menurut catatan BPS. Ya, untuk menyopankan harga supaya tidak 17.000, cakupan berasnya ditambah yang murah-murah sehingga jadi 15.000, tapi yang manapun itu tertinggi sepanjang sejarah. Jadi konsekuensinya sampai sekarang harga beras masih tinggi sekali, dan mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin tambah banyak. Dia memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu, menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut. Nah, ini pork barrelnya, ciri-cirinya sedemikian banyak di Indonesia. Saya tidak akan sampaikan satu demi satu, tapi pork barrel yang vulgar. Pork barrel itu udah vulgar di Indonesia, pork barrel vulgar. Lanjut. Habis. Ya, itu yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, ada pendalaman dari kuasa hukum. Saya ingin bertanya ya, ahli. Data, coba buka slide nomor 7. El Nino 2021 itu paling tinggi di antara 2019 sampai 2024. Ini datanya ahli, bisa dilihat di. Betul? Ya. Oke. Kalau saya kemudian melacak berapa jumlah bansos yang diberikan tahun 2021 ketika El Nino tinggi, itu hanya 468,2 triliun.
Di El Nino 2024 yang jauh lebih rendah, tapi dia meningkat 496,8 triliun. Jadi hampir 30 triliun. Di saat El Nino gila-gilaan 2021 itu dibandingkan 2024 yang El Nino-nya tidak gila-gilaan, itu ada peningkatan bansos sekitar 30 triliun. Satu. Terus yang Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Jack Cloth Ramadan hadir di 14 kota, 11 lokasi Ramayana, dan 20 lokasi bazar. Download dan registrasi Bank Saku di lokasi acara. Dan dapatkan tiket gratis atau voucher belanja Rp50.000. Info